selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih menyambung Syawal, tentu bagi teman-teman yang berpuasa juga di bulan Syawal. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan tentunya langsung saja kita akan start dengan Kapita Selecta Endokrinologi Reproduksi. Ya, ini adalah merupakan sebuah summary dari acara kita di Ruang Dokter 1. Ya, ada 24 materi kalau teman-teman ingat yang disampaikan pada saat Ruang Dokter yang pertama, dan insya Allah pada kali ini kita akan coba membahas ya satu demi satu secara singkat. Baik. Yang pertama, materi induksi ovulasi dan stimulasi ovarium. Tentu teman-teman ingat semuanya. Ini yang disampaikan oleh saya waktu itu. Ya, sekali lagi inilah kunci-kuncinya, inilah kata kuncinya. Kalau kita ingin melakukan induksi ovulasi dan stimulasi ovarium, yang harus diingat adalah ambang rangsang FSH. Karena tujuan kita melakukan induksi ovulasi dan stimulasi ovarium adalah meningkatkan kadar FSH endogen supaya melampaui ambang rangsangnya. Dan yang kedua adalah jendela FSH. Tugas kita adalah melebarkan jendela FSH. Ya, jadi kalau kadar FSH endogennya sudah berada di atas ambang rangsang, tinggal kita mempertahankan berapa lama kadar FSH endogen di atas ambang rangsang ini bisa berada berapa lama bisa berada di dalam darah begitu. Itu yang disebut sebagai jendela FSH. Kalau dia sempit, maka folikel yang dihasilkan sedikit, kalau dia lebar, maka yang dihasilkan banyak. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, jendela adalah waktu yang menunjukkan namanya kadar FSH melampaui ambang rangsang. Makin lama kadar FSH berada di atas ambang rangsang, jendela FSH-nya makin lebar, maka akan meningkatkan jumlah folikel dominan yang berkembang. Bagaimana kita melakukan induksi ovulasi? Ya, ini kita bisa lihat bagan ini yang saya buat ya untuk meringkas, ya mengingatkan kita semuanya, kalau kita punya pasien gangguan ovulasi, kelompokkanlah menjadi WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Kelas 1 tentu ya karena ada kerusakan sinyal di otak, amenorrhea sentral, kita bisa melakukan induksi ovulasi menggunakan human menopausal gonadotropin atau kombinasi rekombinan FSH dan rekombinan LH. Begitu prosedur kehamilannya, ya pasien bisa hamil alami, bisa hamil dengan inseminasi, bisa dengan IVF. Tentu sangat tergantung dari bagaimana kualitas sperma dan bagaimana saluran tuba atau saluran telur atau tuba fallopi. WHO kelas 2, teman-teman ingat, pilihan lini pertama sekarang adalah letrozol. Ya, di lini pertama sebenarnya ada 3 pilihan ya, bisa letrozol, bisa sisi plus metformin. Tapi boleh dimulai dengan letrozol dulu. Atau boleh juga sisi metformin dianjurkan bila terjadi resisten klomfencitrat. Bisa hamil alami, bisa inseminasi. Bila gagal di lini pertama, lini keduanya adalah gonadotropin dosis rendah kronik dan laparoscopic ovarian drilling. Walaupun sekarang drilling sudah mulai banyak ditinggalkan orang, dan lini ketiganya adalah bayi tabung. Bagaimana dengan WHO kelas 3? Inilah yang paling sulit. Umumnya kita melakukan suplementasi androgen atau suplementasi substrat androgen. Ya, kita bisa berikan DHEA atau kita berikan tribulus begitu sebagai substrat androgen. Lakukan random start simulasi. Kapan ada folikel kita lakukan induksi. Konseling yang adekuat sangat diperlukan karena umumnya cukup sulit untuk mendapatkan kehamilan. Kelas 4 pilihannya adalah agonis dopamin, bisa bromokriptin, bisa cabergoline, bisa hamil alami, inseminasi ataupun bayi tabung. Ya, itu yang pertama. Materi yang kedua tentang PCOS. Saya langsung masuk saja PCOS ini kepada Evidence Guidelines, International Evidence Guidelines 2018. Ya, waktu itu Dr. Yasin ini menyampaikan materi. Pilihan pertama letrozol, jelas. Letrozol ya. Letrozol should be considered as the first line. Kemudian baru pilihan kedua, ada beberapa pertimbangan ya. Sisi ya boleh digunakan
dibandingkan dengan metformin, sisi lebih baik. Karena itu pilihannya tadi adalah letrozole, sisi plus metformin. Sisi plus metformin mungkin akan sangat bermanfaat pada pasien-pasien PCOS yang obes, ya BMI-nya lebih dari 30 misalkan. Ya, bagan ini bisa kita lihat tadi mengingatkan kita semuanya. Kita lihat ini WHO kelas 1, ya bisa dilakukan induksi ovulasi dengan rekombinan FSH, rekombinan LH. Kelas 2 adalah letrozole, ada sisi juga. Penting sekali amati ada ovulasi atau tidak. Karena kalau tidak ada ovulasi masuk dalam kategori sisi resisten, bisa ditambahkan metformin atau dexamethasone. Amati kalau dia ovulasi hamil atau tidak. Kalau dia tidak hamil dalam 6 bulan, ya berturut-turut dia ovulasi tapi tidak hamil, masuk dalam kategori sisi valent. Sedangkan sisi resisten biasanya kita sebut kalau pasien telah mendapatkan sisi sampai dosis 150 mg tapi juga tidak kunjung ovulasi. Letrozole bisa diberikan pada dosis 2,5, 5, atau 7,5. Walaupun dosis paling efektif adalah 2,5 mg. Karena dia menekan estradiol dengan sangat kuat. Karena itu biasa digunakan juga pada pasien-pasien yang menderita estrogen dependent tumor seperti breast cancer. Kemudian ini tadi lini keduanya, ini lini ketiganya, WHO kelas 3 kita sudah tahu, WHO kelas 4 adalah dopamin agonis. Dan kita lihat di PCOS, ya teman-teman bisa lihat ini lini pertamanya, lihat ya, letrozole, sisi plus metformin. Ya, metformin pilihan yang terakhir. Kadang-kadang gonadotropin bisa didorong menjadi lini pertama, terutama pada kasus-kasus yang kita duga bahwa kejadian resistensi terhadap sisi atau resistensi terhadap letrozole akan sangat tinggi. Misalkan pasien yang sangat gemuk, atau pasien yang kadar LH-nya sangat tinggi, atau pasien yang kadar AMH-nya sangat tinggi di atas 8 nanogram per mililiter, maka gonadotropin bisa menjadi pilihan di lini pertama. Second line-nya tadi gonadotropin atau drilling, dan third line-nya baru IVF. Masuk ke materi yang ketiga, endometriosis. Jadi kita sudah membicarakan induksi ovulasi, stimulasi ovarium, PCOS, dan sekarang endometriosis. Endometriosis secara patogenesis adalah terjadi karena adanya regurgitasi darah haid, ya, menstrual regurgitation, teorinya Samson pada tahun 1927. Dan kita lihat akibat darah haid yang membalik ini, maka sel-sel endometrium bisa masuk ke dalam rongga peritoneum. Dan mengapa terjadi endometriosis? Umumnya terjadi karena kesalahan dari sistem imunologi, kesalahan dari scavenger, kesalahan dari cleaning service yang ada di rongga peritoneum, sehingga tidak mampu mengeluarkan endometrium yang masuk ke dalam rongga peritoneum, bahkan kemudian menempel, sehingga disekresikan prostaglandin dan estrogen untuk hidup. Ini sifatnya adalah intrakrin, kemudian terjadi fibrosis dan terjadilah nyeri. Ya. Bagaimana menangani endometriosis? Pada umumnya, endometriosis datang dengan dua keluhan dia, keluhan nyeri atau keluhan infertilitas. Pada keluhan infertilitas, ya teman-teman bisa lihat di sini, sangat penting. Lini pertama, lihat, ukurlah cadangan ovarium. Jadi hati-hati, kita tidak boleh serta-merta menyatakan harus operasi. Karena lihat cadangan ovarium. Kalau cadangan ovariumnya terganggu, maka kita bisa pergi emergency IVF. No surgery before IVF. Kita bisa lakukan penekanan dengan agonis GnRH selama 3 bulan, kemudian langsung IVF. Kemudian kita lihat lagi bagaimana semen analysis. Ya, kalau cadangan ovarium baik tapi semen analisisnya jelek, tentu perginya ke IVF lagi. Baru kemudian lihat lagi assessment of fallopian tube. Jika terganggu, tentu perginya ke IVF lagi. Jadi kandidat endometriosis yang boleh dilakukan pembedahan adalah pasien dengan endometriosis yang memiliki cadangan ovarium baik, semen analisis yang normal, serta kedua tuba fallopi patent. Itu boleh dilakukan pendekatan pembedahan atau operatif dan diberikan kesempatan kepada pasien 6-18 bulan untuk hamil spontan. This is the center of excellence in endometriosis. Tidak mudah menangani kasus-kasus endometriosis karena sesungguhnya kita harus bekerja lintas sektoral. Kita harus bekerja lintas disiplin ilmu. Karena bukan saja RIA yang ada, kita butuh teman-teman bedah, kita butuh ahli imunologi, kita butuh psikologis, kita butuh konselor,
kita butuh patient support group, kita butuh complement terapi, kita butuh pain management, sampai dengan nutrisi. Inilah yang disebut sebagai the comprehensive approach of endometriosis. Jadi kuncinya adalah treat the lesion, treat the patients, not the lesions. Ya. Ingat, treat the patients, not the lesions. Atasi gejalanya, preserve fertility yang sangat penting. Pesannya jelas sekali, tidak mudah, jangan mudah sekali kita memutuskan untuk melakukan tindakan pembedahan, prevent progression to the chronic pain, dan keep surgeries to a minimum. The first surgery should be the final surgery. Jadi kalau kita putuskan pembedahan, lakukan pembedahan dengan optimum, dan jangan sampai akan terjadi rekarensi. Itu yang sangat berat, bagaimana menangani endometriosis dengan adekuat. Baik, topik yang keempat adalah perdarahan uterus abnormal. Ya, Dr. Lucky waktu itu menyampaikan, yang pertama tentu klasifikasi dari PUA, ada PALM and COIN. Prinsipnya PALM adalah structural abnormalities, COIN adalah non-structural abnormalities. Ya, kemudian kita akan bisa lihat bagaimana terjadinya heavy menstrual bleeding. Ya, sebagian besar heavy menstrual bleeding itu terjadi pada kasus-kasus misalkan ini PALM, ya, PALM yang bisa menyebabkan atau structural abnormalities yang bisa menyebabkan heavy menstrual bleeding, adenomyosis, myoma uteri, terutama submucous, endometrial hyperplasia. Ya, kasus ini sering menyebabkan perdarahan haid yang banyak. Dan untuk non-structural abnormalities adalah ovulatory dysfunction dan gangguan hemostasis di tingkat endometrium. Kita bisa lihat mengapa terjadi. Ya, ini adalah keseimbangan hemostasis di tingkat endometrium. Kita tahu bahwa darah haid tidak membeku. Mengapa? Karena ada aktivitas fibrinolisis yang diinisiasi oleh prostasiklin. Dia memiliki heparin-like activity. Jadi ada keseimbangan antara prostasiklin dan PGE2 serta tromboksan A2 sebagai koagulator. Ya, sehingga darah haid tidak membeku, darah haid tidak terlalu banyak. Kemudian haid bisa berhenti karena ada regenerasi. Adanya regenerasi dari VEGF dan dari repair epitel karena fibroblast growth factor yang dipengaruhi oleh hormon estradiol. Sangat penting hormon estradiol karena dia bisa melakukan repair epitel dan menekan matriks metaloproteinase yang sangat penting terhadap kejadian haid. Karena itu kalau kita berikan estrogen, umumnya perdarahan akan berhenti. Bagaimana perdarahan terjadi walaupun pasiennya berovulasi? Ya, sering pasien kita haidnya teratur tapi mensnya banyak sekali. Kenapa? Karena terjadi peningkatan aktivitas fibrinolisis. Terjadi peningkatan rasio PGE2 terhadap PGF2-alfa. Pembuluh darahnya melebar, vasodilatasi, dan mudah dihancurkan fibrin-fibrinnya oleh aktivitas prostasiklin. Inilah yang terjadi. Karena itu obatnya pada pasien-pasien yang menderita perdarahan uterus abnormal pada siklus berovulasi, obatnya adalah asam tranexamat antifibrinolytik, berikan asam mefenamat antiprostaglandin karena untuk memperbaiki hemostasis lokal di tingkat endometrium. Apa yang terjadi dengan perdarahan uterus abnormal pada kasus-kasus gangguan ovulasi? Yang terjadi adalah ini, unopposed estrogen. Namanya estrogen breakthrough bleeding. Kenapa dia breakthrough? Akibat estrogen yang tidak terlawan, akibat tidak adanya progesteron, maka ya MMP akan meningkat. Ya, pembuluh darah akan rapuh, VEGF ya, pembuluh darah akan rapuh, tonus pembuluh darahnya menurun, nitric oxide endometrium meningkat, pembuluh darah melebar, sehingga terjadilah breakthrough bleeding. Khas sekali, pasien-pasien dengan gangguan ovulasi yang berdarah, biasanya dia 3 bulan tidak haid, kemudian tiba-tiba bulan keempat dia berdarah sangat banyak, atau dia berdarah sedikit demi sedikit tidak berhenti dengan waktu yang lama, karena inilah sifatnya perdarahan breakthrough bleeding akibat meningkatnya matriks metaloproteinase. Bagaimana kita menangani heavy menstrual bleeding? Mudah sekali, prinsipnya berikan high estrogen, high dose estrogen. Karena high dose estrogen akan meningkatkan proses koagulasi, high dose estrogen akan meningkatkan vasospasme pembuluh darah di dalam endometrium. Karena itu, bila tidak ada estrogen equine konjugasi, Anda boleh berikan pil kontrasepsi kombinasi. Mudah sekali, 4 kali 1 4 hari, 3 kali 1 3 hari, 2 kali 1 2 hari, 1 kali 1 selama 3 minggu,
kemudian berikan pil kontrasepsi kombinasi siklik selama 3 bulan sambil dievaluasi apakah penyebab perdarahan uterus abnormal pada pasien kita. Ya, itulah prinsip penanganan perdarahan uterus abnormal. Materi yang kelima tentang male infertility, male factor infertility. Ini diberikan oleh Dr. Tiara. Ya, tentu teman-teman ingat ini adalah kriteria WHO tahun 2010. Ya, jumlah sperma normal 15 juta per cc, motilitas 32%, normal morfologi 4%. Bila hasilnya tidak normal, ingat harus dilakukan pemeriksaan ulang paling tidak 3 bulan pasca pemeriksaan. Kenapa 3 bulan? Karena siklus spermatogenesis adalah setiap 72 hari. Oleh karena itu, bila tidak normal harus diyakinkan sekali lagi bahwa ini benar-benar tidak normal, begitu. Dan satu lagi pemeriksaan yang tidak direkomendasikan adalah pemeriksaan antibodi antisperma. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena pemeriksaan antibodi antisperma evidence-nya sangat-sangat tidak adekuat ya untuk digunakan sebagai dasar penanganan. Ya, antibodi antisperma itu bisa dua, bisa terdapat di sperma, bisa terdapat di serviks. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai indeks fragmentasi DNA sperma. Ya, penelitian kita membuktikan bahwa sperma yang kepalanya tidak dikelilingi halo, ya ini kalau 1 dan 2 ini dikelilingi oleh halo, ini menandakan DNA-nya intak. Karena DNA sperma itu dibungkus oleh protein yang namanya protamin yang mudah sekali pecah akibat lifestyle, akibat heat exposure. Ya, penelitian dari Harvard Medical School menyatakan 40 jam menonton televisi dalam waktu 1 minggu akan merusak, akan meningkatkan male infertility karena meningkatnya DNA fragmentation. Ini pemeriksaan sperm chromatin dispersion test. Kita bisa lihat bahwa kalau DNA fragmentation index di atas 26%, maka 80% kemungkinan besar pasien akan mengalami infertilitas. Selanjutnya, bila kita menjumpai pasien azoospermia, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus berpikir bahwa azoospermia itu bisa karena masalah, bisa karena problem di produksi, bisa karena problem di distribusi. Bagaimana cara kita membedakannya? Cara kita membedakannya bisa dengan mengukur volume testis, ya ada orkidometer. Sebagian besar testis laki-laki dewasa yang berukuran di atas 15 cc, maka kemampuan produksi sperma di dalam testisnya baik. Tetapi kalau kita menemukan volume testis di bawah 10 cc, maka kemungkinan besar hampir tidak ada produksi sperma di dalam testis. Demikian pula dengan hormon FSH dan testosteron, ini sangat penting. Ya, tingginya hormon FSH, rendahnya testosteron, maka kemungkinan besar laki-laki ini mengalami testicular failure. Kemungkinan besar tidak ada sperma walaupun di dalam testis. Ya, uji fruktosa menandakan kalau fruktosanya positif artinya non-obstructed azoospermia. Kalau fruktosanya negatif artinya obstructed azoospermia. Dan sebagian besar kasus-kasus azoospermia adalah non-obstructed azoospermia karena adanya delesi di microdeletion of chromosome Y. Ya, ini ringkasan apa yang harus dikerjakan ya pada male infertility. Ya, medical history sangat penting. Ya, lifestyle, kemudian infeksi di masa lampau, ya orkitis, trauma. Sekarang dengan COVID-19, ya infeksi COVID-19 pada testis diduga akan bisa menyebabkan male infertility. Ya, apalagi setelah ada paper di JAMA pada awal Mei yang lalu menyatakan adanya SARS-CoV-2 di pasien-pasien pasca recovery dari COVID-19. Skrotal USG skrotum salah satu cara untuk melihat berapa volume testis dan bagaimana blood flow di dalam testis juga menduga meramalkan apakah kira-kira terdapat produksi sperma atau tidak di dalam testis. Ya, saya kira ini diagnosisnya. Secara klinis hypogonadism, ya ini yang Kallmann syndrome yang terbanyak. Tentu hypogonadism biasanya produksi testis spermanya bisa diinduksi dengan menggunakan human menopausal gonadotropin ataupun rekombinan LH dan rekombinan FSH, gangguan ereksi, antisperma antibody yang evidence sangat kurang, genetik ya terutama terkait dengan mikrodelesi kromosom Y, biasanya ini menyebabkan azoospermia terutama kalau delesinya di AZFA dan AZFB ya. Untuk populasi Indonesia paling banyak di AZFC. Kemudian yang lain-lain
diagnosisnya mungkin banyak dikerjakan oleh teman-teman kita andrologis ya. Clinical treatmentnya itu paling sulit ya. Sebagian besar kasus-kasus malfactor sebagian besar sulit diobati secara medikamentosa ya, kecuali penyebabnya jelas ya, idiopatik, hypogonadotropin, hypogonadism atau gangguan ereksi ya, itu bisa dilakukan pengobatan dengan baik. Sementara untuk spermatogenesis stimulation tidak semudah pada perempuan. Pada perempuan kita mudah saja memberikan FSH ya, menyuntikkan FSH dan LH untuk membesarkan sel telur, tapi tidak pada laki-laki. Baik, selanjutnya inseminasi intrauterin ya, yang lalu diberikan topiknya oleh Dr. Santi Olivia. Prinsipnya adalah inseminasi itu mendekatkan sperma dengan sel telur. Increase the gamete density at the site of fertilization. Kenapa? Karena kita bypass cervixnya. Jadi kalau ada orang menyatakan antibodi anti-sperma di daerah cervix, seharusnya inseminasi bisa mengatasi isu itu. Karena inseminasi membypass cervix ya. Dan terbesar keberhasilan inseminasi bila dilakukan dengan stimulasi. Ya, dilakukan dengan stimulasi tentu selain probabilitas folikelnya dominan lebih banyak, probabilitas ovulasi lebih tinggi, juga endometrium yang lebih reseptif bila dilakukan stimulasi dibandingkan non-stimulation. Ya, remain safe, cheaper, and patient friendly. Kalau kita melakukan dengan baik, maka inseminasi itu keberhasilannya juga cukup tinggi. Kita lihat ya, IUI versus intercourse ya, saya kira jelaslah IUI itu lebih tinggi ya dibandingkan intercourse, terutama kalau total mortal sperm concentration di atas 10 juta ya. Total mortal sperm concentration di atas 10 juta itu bisa IUI. Di atas 5 juta, sorry, kalau di atas 5 juta, kalau di bawah 5 juta total mortal sperm itu harus dilakukan. Kemudian ya saya kira kalau ovarian stimulasi jelas ya, kombinasi dengan stimulasi ovarium dia lebih tinggi untuk meningkatkan keberhasilan. Kemudian ini adalah sperm quality ya, post washing sperm parameter ya. Kata post washing biasanya kita ukur paling tidak at least jumlah sperma yang sudah dicuci yang disemprotkan sekitar 1 juta dengan jumlah volume sekitar 0,3 sampai 0,5 cc saja yang disemprotkan ke dalam kafun uteri. Mana the best time? The best time-nya antara 24 sampai 40 jam pasca penyuntikan HCG. Ya, sangat sulit kita mengharapkan terjadinya ovulasi spontan pada inseminasi. Ya, number inseminasi saat ini 4, saya kira 4 kali inseminasi secara kumulatif berturut-turut memberikan angka kumulatif pregnancy rate yang baik. Umumnya istirahat 10 sampai 15 menit saja, begitu. Dan cost effectiveness ya, saya kira masih cukup cost efektif. Dan prevent the multiple pregnancy biasanya kalau ada lebih dari 3 atau 5 folikel di atas 10 mili ya, dan lebih 2 folikel di atas 15 mili, mereka akan cancel ya. Tetapi kalau kita mungkin dengan pasien yang rata-rata mengharapkan bayi kembar, justru kita tidak melakukan cancel, tetapi mungkin kita harus waspadai kemungkinan terjadinya OHSS. Bagaimana stimulasi ovarium pada inseminasi ya? Kita bisa melakukan stimulasi dengan menggunakan sisi, menggunakan letrozole atau gonadotropin. Indikasinya bisa karena unexplained, endometriosis, PCOS atau malfactor. Rata-rata 5 hari clomiphene dan letrozole, gonadotropin biasanya 7 hari ya, jarang sekali mungkin bisa sampai 10 hari tapi jarang. Umumnya pasien PCOS yang biasanya bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 8 minggu. Ya, kalau kita melakukan low dose chronic low dose gonadotropin dan target folikelnya diameternya adalah 17 mili bila kita ingin melakukan inseminasi. Kemudian topik yang selanjutnya, topik yang ke-7 adalah mengenai keguguran berulang ya. Dr. Kanadi waktu itu menyampaikan topik ini. Kita tahu definisinya keguguran, dan keguguran berulang atau recurrent miscarriage paling tidak sebanyak 2 kali sekarang. 2 kali atau lebih. Kalau dulu menunggu 3 kali. Tapi sekarang 2 kali saja sudah cukup. Keguguran di bawah kehamilan kurang dari 20 minggu, maka itu kita treat sebagai recurrent miscarriage. Semakin banyak orang mengalami keguguran, maka risiko untuk berulangnya semakin tinggi. Ya, kalau 3 kali berulangnya bisa sampai 50%. Oleh karena itu kita harus lihat apa sih masalahnya.
from gamete to heartbeat. What is the missing link? Apa problemnya? Kalau kita lihat problem dari kegagalan kehamilan ini bisa dua hal. Bisa dari sisi embrio, bisa dari sisi endometrium. Kalau dari sisi embrio, umumnya kegagalan kehamilan terjadi akibat aneuploidy. Kalau embrionya tidak normal, maka embrio tidak akan terimplantasi di dalam endometrium. Tetapi bila embrionya baik, tapi dia tidak bisa implantasi, itu karena masalah di endometrium. Jadi komunikasi antara embrio dan endometrium ini sangat penting. Dua-duanya harus bagus. Kalau embrionya baik, endometriumnya jelek, tidak akan nempel. Sebaliknya, kalau endometriumnya bagus, embrionya aneuploid, tidak akan nempel. Embrio yang terlalu reseptif pun tidak baik. Kenapa? Karena embrio yang aneuploid bisa nempel. Itulah yang mengakibatkan terjadinya blighted ovum. Seperti itu. Inilah approach-nya. Saya kira ini yang dikeluarkan oleh Hiveri. Ya, tentu kita harus approach kelainan kromosom, ya, konseling dan screening prenatal, kelainan endokrin, ya, terutama adalah pasien-pasien yang menderita PCOS atau hiperprolaktinemia, resistensi insulin harus kita cari, kelainan imunologi pada pasien-pasien APS, cek ACA, IgG, IgM, kemudian pasien-pasien trombofilia, ya, hiperkoagulasi, kelainan anatomi, terutama ini kaitannya dengan kelainan terus, ya, septum dan sebagainya, kemudian infeksi, TBV, dan terakhir kalau idiopatik maka tender loving care. Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat baik pada keguguran berulang. Dan pengobatan empirik kombinasi kita mengenal dengan memberikan kombinasi antara aspilet, kemudian metilprednisolon, progesteron, dan asam folat sampai kehamilan berusia 12 minggu. Ya, ini adalah mengenai keguguran berulang. Materi yang ke-8 mengenai adenomiosis. Kita sudah bicara endometriosis, sekarang kita bicara adenomiosis. Adenomiosis jelas tentu intramyometrial presence, ya, of the endometrial mucosa glands and stroma, ya, di dalam myometrium. Jadi jelas ada kelenjar dan ada stroma endometrium di dalam myometrium. Yang harus diwaspadai adalah bahwa adenomiosis ini akrab sekali dengan yang namanya hiperplasia, endometrial hyperplasia. Adenomiosis ini akrab sekali dengan yang namanya endometrial cancer. Hati-hati. Ya, ini 35% coexist with adenomiosis dan 60% adenomiosis itu ada endometrial cancer. Jadi hati-hati, sampling endometrium pada pasien-pasien adenomiosis itu sangat penting. Bagaimana kaitan adenomiosis dan infertility? Ya, walaupun debatable, tetapi studi membuktikan adenomiosis mengganggu ekspresi HOXA10. Adenomiosis mengganggu fertilitas pada animal. Adenomiosis lihat meningkatkan euploid miscarriage. Walaupun embrionya euploid, tetapi ada adenomiosis, maka risiko miscarriage-nya meningkat. Hati-hati, itu tadi faktor anatomi. Bagaimana approach kita? Ya, ini kita bandingkan sekarang, ya, bagaimana approach endometrioma dan adenomiosis. Ya, saya lihat. Pertama adenomiosis dulu, ya. Kita lihat apakah adenomiosisnya mendesak atau tidak mendesak kafum uteri. Kita lihat, kalau dia tidak mendesak kafum uteri, ya umumnya kita tidak rekomendasi pembedahan. Ya, tetapi kita lihat apakah cadangan ovariumnya normal atau rendah. Ya, kalau dia cadangan ovariumnya normal, ya inseminasi masih kita rekomendasikan atau bayi tabung. Tapi kalau cadangan ovariumnya rendah, kita rekomendasikan bayi tabung. Bila mendesak kafum uteri, kita lihat, ya, cadangan ovariumnya. Kalau dia rendah, maka lihat langsung bayi tabung, pembedahan setelah IVF. Jadi dibukukan dulu embrionya, kemudian bila kita rencanakan untuk frozen embryo transfer, baru dilakukan pembedahan. Bila cadangan ovariumnya normal, maka segera kita lakukan pembedahan. Kemudian pasca pembedahan, pasien bisa hamil dengan inseminasi atau bayi tabung. Ya, itu pada adenomiosis. Kalau endometrioma tadi kita sudah sampaikan, lihat cadangan ovarium, kalau rendah langsung bayi tabung. Tapi kalau semuanya normal, maka pada tempatnya kita lakukan pembedahan, kecuali lihat tubanya non paten atau spermanya abnormal. Ya, jadi ingat, ya, approach-nya. Ya, kapan pembedahan diperlukan, kapan pembedahan tidak diperlukan. Ingat cadangan ovarium. Prinsipnya endometriosis itu akan hamil lebih baik, ya, kalau moderate severe dengan bayi tabung.
Ya, tetapi pembedahan boleh dilakukan kalau cadangan ovariumnya masih normal, tuba fallopian normal, semennya normal, sehingga diberikan kesempatan pasien untuk hamil spontan. Baik, materi yang ke-9 mengenai insufisiensi fase luteal ini diberikan oleh Dr. Upi. Ya, teman-teman ingat ini di siklus haid, mana ini adalah inilah fase folikuler dan inilah fase luteal. Tentunya ya, pada fase folikuler ini sangat penting ya, ada reseptor FSH, ada di sel granulosa, ada reseptor LH di sel TK. Tetapi pada fase akhir, folikuler akhir, kita lihat di sel granulosa ada reseptor LH. Inilah hal yang sangat penting karena pada fase folikuler akhir, adanya reseptor LH di sel granulosa ini akan meluteinisasi sel granulosa kemudian menjadi korpus luteum, menghasilkan progesteron sehingga bisa meluteinisasi endometrium, menyiapkan endometrium sebagai tempatnya menempelnya embrio ya pasca fertilisasi. Oleh karena itu, dalam sebuah proses folikel, dalam sebuah siklus haid, sinkronisasi sangat penting. Ya, bagaimana pembentukan sel telur itu sangat baik, sangat penting terhadap adanya korpus luteum yang adekuat. Kalau kualitas oositnya baik, estradiolnya adekuat, maka akan melakukan priming terhadap endometrium, ya, sehingga endometrium akan tumbuh dengan baik. Kemudian estradiol yang adekuat akan menyebabkan lonjakan LH, adanya terjadi luteinisasi endometrium, sehingga korpus luteum adekuat dan transformasi endometrium adekuat, maka embrio bisa menempel. Itulah fase luteal yang normal, itulah fase luteal yang kita inginkan. Tetapi bisa terjadi insufisiensi fase luteal atau outphase. Kapan? Kalau fase di endometrium dan fase di ovarium tidak sinkron. Tidak sinkronnya itu lebih dari 2 hari. Kapan terjadinya? Kalau sekresi progesteron tidak adekuat oleh korpus luteum. Kalau respon endometrium terhadap progesteron tidak adekuat. Ya, ini bisa terjadi karena priming estrogen yang tidak adekuat. Kalau sudah seperti ini, maka terjadilah luteal phase defect atau luteal phase insufficiency. Pada kasus apa saja mungkin terjadi luteal phase insufficiency? 1. Bila kualitas telur tidak baik. Ingat, tadi kita sudah menyatakan syarat mutlak untuk terjadinya korpus luteum yang baik adalah kualitas telurnya. Karena itu, kasus-kasus seperti ini berisiko untuk terjadinya insufisiensi fase luteal ya. Endometriosis, diminished ovarian reserve, advanced maternal age, unexplained fertility. Kasus-kasus gangguan ovulasi pasti berisiko. Sekresi lonjakan LH tidak kuat pada hypo dan insufisiensi fase luteal yang iatrogenik, contohnya pada bayi tabung. Inilah semua penyebab insufisiensi fase luteal yang harus kita ketahui karena penelitian membuktikan kadar progesteron ya yang rendah ya, dan kalau kita tingkatkan menjadi 27 nanogram paling tidak ya, itu akan menurunkan kejadian miscarriage atau early pregnancy loss dari 80% menjadi 10%. Ya, begitu pentingnya progesteron. Next, nomor 10. Ya, perjalanan kita masih panjang ya, karena topik kita 24 topik. Nomor 10 adalah mioma uteri. Ya, kita tahu fibroid atau mioma uteri adalah the most frequent benign tumor. Ya, adalah jenis tumor jinak yang paling banyak dijumpai pada perempuan. Ya, sekitar 40-40% ya pada usia 35 tahun. Ini kita lihat pada kasus infertilitas 5-10% ya, adanya fibroid. Jenisnya bisa submukus, bisa intramural ya. Ya, terutama yang menyebabkan infertilitas adalah yang submukus. Bila terjadi distorsi kavum uteri, miom bisa menyebabkan infertilitas. Bila terjadi distorsi kavum uteri. Kalau tidak terjadi distorsi kavum uteri, maka miom bukan penyebab infertilitas. Ya, itu yang harus kita camkan betul. Bagaimana penanganan fibroid? Ya, kita bisa lihat, tentu dilihat apakah pasiennya ingin hamil atau tidak. Kalau pasien ingin hamil, kalau di submukos, tiada ampun. Kalau submukos, reseksi. Wajib reseksi. Tapi kalau intramular atau subserous, biarin aja. Ya, nggak ada masalah. Kecuali dia simptomatik. Misalkan dia menyebabkan perdarahan uterus abnormal. Ya, silakan lakukan.
Kemudian bila pregnancy not desired, sama, submucous operasi dia. Biasanya ini menyebabkan perdarahan uterus abnormal yang banyak tadi, heavy menstrual bleeding. Ya, tetapi bila intramural atau subserous, ya biarin aja, kecuali simptomatik. Ada tempatnya medikamentosa. Ya, saya kira medikamentosa yang paling ngetop adalah SPRM, ya, Selective Progesterone Receptor Modulator, ya UPA, ulipristal acetate, walaupun saat ini sedang di-ban karena menimbulkan liver toxicity, sehingga ada 3 pasien yang terpaksa dilakukan liver transplantation. Ya, hanya kita harus sangat berhati-hati bahwa fibroid sekarang banyak terdapat reseptor progesteron pada fibroid, sehingga perkembangan fibroid tidak lagi didominasi oleh estrogen, tetapi didominasi oleh progesteron. Yang harus hati-hati. Walaupun dia tetap disebut sebagai estrogen dependent disease, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh progesteron. Oleh karena itu orang mengembangkan progesteron reseptor antagonis. Oke, next. Yang ke-11 mengenai sperm washing. Sperm washing terutama pada persiapan pasien inseminasi, nomor satu yang paling penting adalah ejaculatory abstinence, ya. WHO merekomendasi 2-7 hari sebelum semen collection, ya, untuk diagnostik ataupun semen preparation. Ya, jadi kalau lebih dari 7 hari tidak terlalu baik, kalau kurang dari 2 hari juga tidak terlalu baik. Kemudian yang paling penting, time interval. Time interval between semen collection to processing dan between processing to insemination, ya. Higher pregnancy rate reported ketika semen dikoleksi di klinik. Jadi beberapa pasangan memang dia tidak bisa mengoleksi sperma di klinik. Dia biasanya terpaksa dari rumah atau di hotel. Oleh karena itu sebenarnya beberapa klinik yang sudah well established dia menyiapkan sperm freezing. Jadi entah itu mau bayi tabung, entah itu mau inseminasi, ada backup sperm freezing. Ketika gagal collection, maka dikeluarkanlah sperm freezing. Longer time interval, nah udah terjadi dekapasitasi. Ya, jadi dekapasitasi ya jelek langsung. Harusnya 30 menit nih. Setelah 30 menit di storage, ya. Kalau udah lebih dari 60 menit, ya udah terjadilah kegagalan. Jadi penyimpanan itu 30 menit. Jadi setelah di washing, dari collection ke washing itu 30 menit, washing ke inseminasi juga 30 menit atau 60 menit paling tidak. Jadi kalau kita terlambat melakukan inseminasi, maka angka kehamilannya pun menjadi sangat rendah. Ya, kita lihat nih semen production to processing, ya. 15-30 menit, ya. Semen processing to IUI, ya. Ya saya kira 40-80 menit, ya 1 jam, ya. Karena akan sangat bisa menyebabkan terjadinya kegagalan kehamilan kalau semen terlalu lama disimpan, ya. Kemudian ini ejaculatory abstinence, ya, saya kira rata-rata sesuai dengan rekomendasi WHO. Kemudian sperm preparation, ya, kuncinya adalah memisahkan semen sperma dari seminal plasma. Jadi preventing uterine cramps, extended rose formation, dan inhibisi fertilisasi, ya. Karena itu sangat penting, tidak boleh kita menyemprotkan cairan semen langsung ke dalam kafung uteri karena berbahaya. Bisa menyebabkan shock anafilaktik karena banyak benda-benda zat-zat yang tidak dikenal, ya, yang terdapat di dalam semen. Dan orang melakukan bisa swim up, bisa density gradient tergantung dari kualitas sperma. Umumnya kalau dia non-mospermia akan dikerjakan dalam density gradient. Swim up banyak dikerjakan pada orang-orang yang jumlah spermanya sangat sedikit atau bila mencoba untuk melakukan preparasi Y kromosom. Baik, nomor 12 ini disampaikan oleh Dr. Muharram tentang stimulasi ovarium terkendali. Langsung kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan stimulasi ovarium terkendali. Stimulasi ovarium terkendali adalah stimulasi ovarium yang dilakukan bersamaan dengan menekan kadar LH endogen. Ya, karena kita tahu kalau sel telur berkembang, estradiol akan meningkat, maka tingginya estradiol akan menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, sehingga akan terjadilah ovulasi. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang menjalani program bayi tabung, kita sama sekali tidak menginginkan terjadinya ovulasi. Ya, kita sama sekali tidak menginginkan terjadinya lonjakan LH. Oleh karena itu, ditekanlah LH endogen dengan menggunakan agonis GnRH atau antagonis GnRH.
Dan ini merupakan kompetensinya dokter SPOG, karena di level 2 boleh dilakukan stimulasi ovarium terkendali. Kapan kita menggunakan gonadotropin rekombinan? Ya ini, antara lain pada stimulasi ovarium terkendali, bila pasien ingin menjalani program fertilisasi in vitro. Yang lainnya kita gunakan pada WHO kelas 1 atau pada WHO kelas 2 kita melakukan chronic low dose gonadotropin. Bagaimana kita memilih protokol stimulasi ovarium terkendali? Prinsipnya saja yang saya jelaskan ya, bahwa prinsipnya kita harus menilai respon ovarium. Respon ovarium yang dinilai dari jumlah folikel antral basal ataupun kadar AMH. Kalau kadar AMH di atas 1,2 dan jumlah folikel antral basal di kedua ovarium lebih dari 6 atau lebih dari 8, maka pasien masuk dalam normal responder. Ya, kalau di bawah itu masuk dalam poor responder. Dan kalau poor responder, maka rekomendasinya adalah antagonis protokol atau stimulasi minimal. Ya, antagonis protokol, antagonisnya diberikan pada hari ke-6 setelah stimulasi dengan gonadotropin. Yang kedua, pada pasien normal responder, cek ada nggak faktor risiko hiperstimulasi, SOPK, ya lean yang sangat langsing, atau FAB lebih dari 60-20. Ya, kalau ini pasien PCOS biasanya ya, kalau ada, wajib gunakan antagonis protokol. Tidak boleh gunakan long protokol karena akan meningkatkan risiko sindrom hiperstimulasi. Sebaliknya, bila tidak ada risiko hiperstimulasi, kita boleh pilih apakah antagonis, apakah long protokol, apakah long acting rekombinan. FSA, ini coripolytropin alpha. Ya, ini boleh dipilih ya masing-masing karena sama-sama efektif dan sama-sama tidak menginjus terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Oke, next tentang poor responder. Materi ke-13 ini yang saya bawakan sendiri. Langsung saya ingatkan bahwa kalau kita berbicara poor responder, maka yang kita pakai kriterianya adalah Poseidon kriteria. Poseidon, kita lihat dia membedakan di baris pertama ini adalah pasien-pasien yang poor ovarian response. Dia cadangan ovariumnya bagus, tapi responnya jelek. Ya, kita lihat tuh AFC lebih dari 5, AMH lebih dari 1. Yang baris kedua baru ini adalah pasien-pasien poor responder yang poor ovarian reserve. Memang reserve-nya jelek. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini pasti grup ini yang di atas ini prognosisnya lebih baik. Kenapa? Karena cadangan ovariumnya normal. Tinggal kita bedakan nanti di kolomnya. Ini kolom yang kolom pertama ini yang muda di bawah 35 tahun. Ini di atas di bawah 35 tahun juga. Kolom yang kedua ini adalah di atas 35 tahun. Sehingga dengan gambar ini kita bisa menegakkan prognosis. Mana prognosis yang lebih baik? Tentu yang prognosis yang baik adalah yang ovarian reserve-nya bagus dan yang paling muda. Ya, tentu ini. Ya, kemudian yang kedua ini prognosisnya, yang ketiga prognosisnya ini, yang keempat ini yang paling jelek. Ya, kita lihat lagi bahwa kalau kita melihat jumlah sel telur yang dihasilkan oleh seorang perempuan, makin banyak sel telur yang dihasilkan, makin banyak embrio yang dihasilkan, ternyata tidak berkorelasi dengan jumlah embrio yang tidak normal. Karena kita lihat nih studinya dari Santiago Muni, dari 30.000 embrio, kita lihat, ini umur 35 tahun. Ya, mau blastosisnya lebih dari 10, sama aja, 61% nih euploidy rate-nya. Ya, justru euploidy rate-nya akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi yang menentukan aneuploidy itu adalah variabel usia, instead of variabel jumlah sel telur. Jadi tidak perlu takut, kita bisa menghasilkan sel telur sebanyak mungkin untuk mendapatkan embrio yang euploid. Ya, kita lihat sebagai contoh, pasien di bawah 35 tahun, rasio atau probability dari sel telur matang untuk menjadi blastosis itu sekitar 4%. Jadi 4%, 25%. Sehingga kalau kita ingin satu euploid blastosis, kita hanya butuh 4 sel telur saja. Ya, rasio kemungkinan dari satu sel telur untuk menjadi euploid blastosis itu 25%. Sehingga kita hanya butuh sel telur 4 saja kalau pasien di bawah 35 tahun untuk mendapatkan satu euploid blastosis. Makin menurun nih dengan bertambahnya usia. Kalau 35-37 tahun, dia 20%. Jadi kita butuh 5 sel telur. Kita lihat kalau usia di atas 40 tahun, rate-nya tinggal 10%. Jadi paling tidak kita butuh 10 sel telur.
Kalau di atas 42 tahun rate-nya tinggal 5%. Jadi kita butuh 20 sel telur. Lihat bagaimana mungkin ya kita mendapatkan kehamilan pada pasien usia yang lanjut. Ya, karena sangat sulit kita mendapatkan jumlah sel telur yang banyak. Karena itu berkembanglah metode egg banking, berkembanglah metode embryo banking, berkembanglah metode random start stimulation, double stimulation. Kita lihat ini bagannya, sekali lagi ingat, mana pasien kita? Ya, yang hijau di bawah 35 tahun, yang kuning di bawah 30, di atas 35 tahun. Kalau pasien kita hijau, ini pasti paling bagus nih. Pasiennya di bawah 35 tahun dan cadangan ovariumnya masih bagus. Ini Poseidon 1. Kemudian kalau kuning, ini pasiennya cadangan ovariumnya rendah, tapi usianya masih muda. Ya, ini kuning, ini Poseidon 3. Yang biru, ini Poseidon 2. Dia cadangan ovarium masih bagus, usianya di atas 35 tahun. Good. Dan yang merah, ini Poseidon 4. Ya, jadi kita lihat apakah pasien kita warna hijau, kuning, biru, atau merah. Tempatkan dulu di mana poor responder, di mana pasien kita poor responder itu berada, sehingga kita bisa melakukan konseling. Dan inilah bagaimana stimulasi dilakukan pada poor responder. Prinsipnya stimulasi hanya dilakukan bila antara follicle count terlihat. Lakukan stimulasi releasing residual follicle. Releasing residual follicle. Bagaimana caranya? Kita bisa mengeluarkan follicle yang tersisa yang ada di ovarium, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah embrio sel telur yang adekuat, sehingga dapatkan embrio yang euploid. Problemnya hanya kita tidak tahu kapan sel telur yang euploid itu keluar. Kalau kita bisa menebak itu, maka kita bisa mendapatkan hadiah Nobel. Karena itu berkembanglah sekarang treatment AFMA agonis misalkan. Ya, ini salah satu cara untuk menghambat proses rekrutmen ya pada pasien-pasien POI misalkan. Kemudian berkembang ini prekursor androgen atau suplemen sitrat atau substrat androgen ya diberikan dengan harapan densitas FSH reseptor meningkat sehingga bisa dikeluarkan residual follicle. Conventional stimulation, high dose gonadotropin, LH, growth hormone, atau random start, kemudian frozen embryo, ya atau duo stim seperti itu. Inilah setelah active retrieval lakukan duo stim, kemudian frozen embryo. Ini yang kita lakukan pada pasien-pasien poor responder. Baik, tarik nafas dulu. Ya, next. Topik yang ke-14 tentang aromatase inhibitor. Ini disampaikan oleh Dr. Gita Pratama. Ya, prinsipnya aromatase inhibitor sama dengan cloven citrat. Dia adalah antiestrogen. Ya, aromatase inhibitor akan menghambat aktivitas enzim aromatase di dalam sel granulosa untuk mengkonversi androgen menjadi estron dan estradiol. Sehingga androgennya sehingga estradiolnya menurun, feedback negatif hilang, FSH akan naik. Ya, jendela FSH melebar. Dan tentunya jendela FSH pada letrozol ini tidak tinggi-tinggi amat karena waktu paruhnya hanya 48 jam sehingga sel telurnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan sisi. Jadi kita lihat dengan perbandingan letrozol dan sisi ya, saat ini letrozol kita lihat nih di penelitian di meta-analisis memang letrozol tampak cukup bagus ya dibandingkan dengan sisi, dia hanya kalah dengan gonadotropin. Ini untuk melihat live birth rate. Ya, kita lihat juga meta-analisis untuk multiple pregnancy rate, dia lebih rendah. Yang multiple pregnancy rate ini ongoing pregnancy rate, letrozol versus natural, ya saya kira dia hanya sedikit kalah dengan gonadotropin. Dengan sisi dia lebih unggul. Itulah sebabnya kenapa letrozol sekarang menjadi first line. Jadi first line dalam PCOS. Ya. Kemudian multiple pregnancy, letrozol juga tidak lebih banyak ya dibandingkan dengan sisi ataupun gonadotropin. Gitu. Kemudian ya ini live birth ya letrozol, kita lihat letrozol ya ini randomisasi. Oke, itu tadi ada tentang aromatase inhibitor dan tidak ada masalah ketakutan tentang efek teratogenik dari letrozol karena sudah dibuktikan dia aman. Kemudian chronic low dose gonadotropin ini Dr. Kemal menyampaikan ya, terutama pada pasien PCOS. Kita lihat pasien PCOS itu margin of safety-nya pendek sekali. Hati-hati kita meningkatkan FSH threshold ya, hati-hati. Kalau pasien normal kita bisa melebarkan ya telurnya banyak, tapi kalau jangan coba-coba pada pasien PCOS.
kita melebarkan jendela FSA, terjadilah hiperstimulasi. Oleh karena itu ada nomogram nih. Ini nomogram yang pasien amenore, ya ini nomogram pasien oligomenore. Kita lihat ya. Kalau BMI-nya makin besar, tinggi nih makin ke kanan dosisnya. Kita lihat pada kelompok yang amenore, ya kelompok yang amenore ini relatif lebih membutuhkan dosis lebih tinggi karena begitu BMI-nya di atas 26 dia butuh dosis 112 dibandingkan kelompok oligomenore. Ya. Oligomenore cukup dosis 75 saja. Umumnya dosis 75 IU cukup untuk melakukan chronic low-dose gonadotropin karena dengan FSA dinaikkan perlahan-lahan, AMH akan turun perlahan-lahan. Kita tahu bahwa pasien PCOS itu gagal ovulasi karena tingginya AMH. AMH menghambat enzim aromatase sehingga AMH menghambat ovulasi. Oleh karena itu, kita harus naikkan FSA perlahan-lahan sehingga AMH pun turun perlahan-lahan. Dan akhirnya terjadilah single follicle dominan, terjadilah single ovulasi. Dan pasien bisa hamil tanpa takut terjadi PHSS. Ke-16, ini Dr. Mila yang menyampaikan tentang luteal phase support. Kita lihat bahwa yang tadi saya sampaikan, iatrogenic luteal phase insufficiency itu terjadi pada bayi tabung. Kenapa? Karena korpus luteum tidak sempurna. Kenapa? Karena terlalu banyak korpora lutea. Karena terlalu tinggi estradiol suprafisiologis. Maka terjadilah feedback negatif terhadap reseptor LH sehingga korpus luteum tidak adekuat. Karena itu harus diberikan suplementasi. Suplementasinya bisa dengan progesteron atau menggantikan produksi korpus luteum. Kita lihat ini. Ya ini kalau kita lakukan trigger dengan HCG, setelah HCG-nya turun ya, progesteronnya naik, progesteron endogen dari korpus luteum, tetapi kita lihat dia akan segera turun. Dia akan segera turun pada hari ke-7, ke-6, 7, 8, dia akan turun progesteron. Ya, dia akan turun di bawah threshold. Thresholdnya 27 nanogram. Ya, kalau di bawah threshold maka akan terjadi insufisiensi vasoluteal. Sementara HCG turun dan kita tahu yang mempertahankan korpus luteum itu adalah HCG. Tetapi HCG itu baru naik kira-kira di hari ke-12 pasca transfer kalau dia hamil. Setelah dia naik, baru progesteron akan naik. Oleh karena terjadi lag. Ada lag progesteron nih antara hari ke-6-7 sampai hari ke-12. Inilah yang bahaya. Inilah yang kita sebut sebagai luteal phase insufficiency. Makanya progesteron harus segera diberikan pasca ovum pick up. Karena untuk mencegah lag tadi, nah ini kita lihat ya. Sebagian besar menyatakan bahwa ya day progesterone starting after OPU itu yang paling aman. Window of progesterone start. Karena kalau diberikannya hari keempat, hari kelima terlambat ya. Terlambat karena sudah terjadi gap ya. Kalau terjadi gap mengatasinya sulit. Kalau kita lihat sini akselerasi ya. Kalau akselerasi beda tadi saya katakan lag antara fase ovarium dan fase endometrium lebih dari 2 hari. Ya ini kalau pada bayi tabung umumnya terakselerasi endometrium. Umumnya terakselerasi. Kalau kita terlalu kuat melakukan stimulasi, maka akselerasi lebih dari 3 hari, angka kehamilan 0. Ya, angka kehamilan 0. Kalau di bawah 3 hari masih bagus angka kehamilan. Dan salah satu cara ya, kalau yang tadi ini kita takut terjadinya lag karena endometriumnya ketinggalan ya akibat iatrogenic luteal phase insufficiency akibat banyaknya korpora lutea. Kalau yang ini kalau kita terlalu kuat melakukan stimulasi endometriumnya kecepatan. Ini yang paling bahaya. Jadi kita bisa lihat itu dengan mengukur kadar progesteron hari HCG. Kalau kadar progesteron di atas 1,5 maka lebih baik kita bukan saja karena sudah terjadi luteal phase insufficiency. Jadi luteal phase insufficiency pada bayi tabung itu bisa 2. Bisa terjadi karena endometriumnya terlambat, ketinggalan, bisa terjadi karena endometriumnya kecepatan. Tapi dua-duanya lag-nya lebih dari 2. Pemberian penunjang vasoluteal bisa dengan 2 konsepnya, kita selamatkan korpus luteum atau kita berikan suplementasi hasil korpus luteum. Ini berikan HCG, ini berikan kombinasi progestogen dan estrogen. Ya, semuanya baik. Semua meta-analisis membuktikan tidak ada perbedaan live birth ya antara dibiogesteron, progesteron in oil, progesteron oral, vaginal, rektal ya micromass progesteron ataupun HCG. Semuanya baik. Bahkan non-inferiority clinical trial membuktikan dihidrogesterone itu sama baiknya dengan vaginal gel progesteron. Hanya catatan-catatan penting yang harus kita pikirkan adalah risiko ASS pada lebih tinggi pada pasien yang mendapatkan HCG
tingkat toleransi terutama terganggu pada pasien mendapatkan progesteron vaginal, ya, discharge dan sebagainya. Suntik dia painful, ya, dextrogesteron saat ini mungkin sedikit promising karena dia termasuk preparat oral progestogen yang stabil bioavailability-nya ya, dibandingkan dengan micronized progesteron. Baik, yang ke-17. Yang ke-17 tentang laparoskopi. Ini Dr. Andon menyampaikan, ya, ada kasus-kasus infertilitas, lihat kapan laparoskopi dikerjakan. 1, pada kasus hidrosalping. Ya, jelas kita lakukan salpingectomy atau lakukan rekonstruksi yang mirip dengan yang nomor 2 ini, bilateral tubal occlusion. Ya, lakukan rekonstruksi kalau dengan catatan cadangan ovarium pasiennya baik, usia pasiennya di bawah 37 tahun, dan spermanya normal, itu boleh lakukan rekonstruksi. Oklusi tubal bilateral, hati-hati, ya, bilateral tubal proximal occlusion, itu bilateral proximal tubal occlusion itu salah satu negatif palsu dari HSG biasanya. Nah, karena itu untuk mengecek kita bisa lakukan dengan laparoskopi, lomotubasi, ya, atau lakukan dengan ovistroskopi sekarang. Ya, kista endometriosis boleh lakukan laparoskopi, tapi tadi catatannya ingat, cadangan ovarium bagus, sperma normal, tuba fallopi bagus, pasien masih muda. Mioma uterin submukosum, yakni dengan hysteroscopy. Mioma uterin intramural yang mendesak kavum uteri, walaupun relatif tidak mudah melakukan pembedahan ini, biasanya harus dilakukan kombinasi laparoskopi dengan guidance USG atau salpingostomy. Baik, saya menyampaikan juga bahwa second surgery for recurrent endometrium is very harmful. Ya, very harmful. Kita lihat. Jadi jangan coba-coba second surgery, ya. Total cyst wall-nya pada recurrent itu lebih tebal ya. Ya, endometriotic tisunya juga lebih besar, ya. Ovarian tissue yang terangkat lebih banyak. Sehingga pasien-pasien pasca second surgery for recurrent endometrioma, ya habis, ya. Lihat nih. Operated ovary lebih kecil langsung. Ya, operated ovarian reserve-nya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan kontralateral. Jadi hati-hati untuk memutuskan melakukan second surgery pada endometrioma. Dan ini guidelines jelas bahwa pembedahan hanya dilakukan kalau pasien atau kalau kita anggap bahwa endometriomanya menghalangi proses ovum pickup. Ya, ini klinisi boleh memberikan agonis GnRH selama 3-6 bulan sebelum pasien langsung masuk ke dalam program bayi tabung. Ya. Dan surgical excision of DIE, ya, DIE juga masih tanda tanya besar, ya, kaitannya dengan fertilitas. Apalagi kalau pasien ingin menjalani program fertilisasi in vitro, ya, tindakan DIE tidak meningkatkan success rate, eksisi DIE tidak meningkatkan success rate. Sisektomi udah pasti, ya, udah pasti. Dia hanya reduce the risk of infection. Ya, kalau improve accessibility of follicles, ya, kalau kita menganggap endometrioma itu menghalangi tindakan ovum pick up. Jadi lakukanlah evaluasi dengan hati-hati bila kita ingin melakukan pembedahan. Topik yang ke-18 adalah mengenai hiperprolaktinemia. Ini disampaikan oleh Dr. Upi, ya. Kita lihat bagaimana WHO grup 4 ini, ya, kita bisa lihat WHO grup 4 bahwa kalau kita lihat eksklusi hipotiroid karena TRF, tropin releasing factor, adalah tergolong ke dalam prolaktin releasing factor. Jadi singkirkan semua prolaktin releasing factor, apakah itu hormon TSH, TRF, atau penggunaan obat-obatan antagonis H2 reseptor, ya, obat-obatan MAH, obat penggunaan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. Pasien-pasien yang mudah cemas, yang mengkonsumsi antidepresan, hati-hati, ya. Singkirkan itu. Dan MRI sangat penting, terutama untuk melihat adakah mikro dan makroadenoma. Ya, bagi kita sangat penting membedakan makro dan mikro. Kenapa? Karena kalau pasiennya hamil, kalau dia makroadenoma, agonis dopamin harus dilanjutkan. Kalau dia makro. Tapi kalau dia mikroadenoma, kalau sudah hamil, biarkan saja. Tidak perlu dilanjutkan agonis dopamin. Ya, bromokriptin bisa dimulai dosis 2,5 sampai 7,5. Terakhir sebenarnya dosis optimalnya dimulai perlahan-lahan. Karena umumnya compliance-nya pasien cukup berat karena ini menyebabkan mual. Kalau tidak respon, kabergolin 0,25 mg per minggu. Ya,
evaluasi 6 bulan sekali dengan MRI 1 tahun, dan lihat obat boleh di stop kalau 2-3 tahun pengobatan kadar prolaktin normal, diturunin dulu dosis agonis dopaminnya setengah dosis, baru setelah 1 tahun setengah dosis normal baru dia boleh di stop. Ya, ini yang kadang-kadang menyebabkan kegagalan kita melakukan treatment pada hiperprolaktinemia karena kita terlalu tergesa-gesa menghentikan agonis dopamin. Bagaimana dengan amilodase sekunder? Ini Dr. Herbert menyampaikan. Kita tahu bahwa amilodase sekunder kita harus kelompokkan dulu apakah ini WHO kelas 1, penyebab anovulasi, apakah WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Ya. Dan lagi-lagi, saya selalu menekankan pentingnya progestin challenge test. Ya. Karena dengan adanya progestin challenge test, kita tidak akan kebobolan, kita bisa menembak dengan tepat. Kalau progestin challenge testnya positif, artinya poros hipotalamus, hipofisis, ovarium adekuat. Artinya kita tinggal ingin membedakan apakah dia WHO kelas 2 atau WHO kelas 4. Mudah sekali. Tinggal cek saja prolaktin. Kalau prolaktinnya tinggi, dia WHO kelas 4. Kalau prolaktinnya rendah, kelas 2. Dan sebaliknya bila tes P negatif, lanjutkan dengan EP. Kalau EP positif, kita tahu bahwa dia estrogen endogennya rendah. Tinggal kita bedakan apakah dia kelas 1, apakah kelas 3. Paling mudah cek AMH. Kalau AMH-nya normal, dia kelas 1. AMH-nya rendah, dia kelas 3. Kalau uji EP negatif, nah ini dia. Inilah kasus amenorrhea sekunder yang disebabkan oleh uteriner. Atau kita sebut sebagai amenorrhea uteriner. Nah, tabel ini merupakan upaya bagi kita untuk mendeteksi, mendiagnosis kasus-kasus gangguan ovulasi. Ya, kita lihat. Uji P positif, ya, AMH tinggi, ya, prolaktin normal, WHO kelas 2, ya, uji P positif, AMH normal, prolaktin tinggi, WHO kelas 4, ya, uji EP positif, AMH normal, WHO kelas 1, uji EP positif, AMH rendah, WHO kelas 3, dua-duanya uji EP negatif, ya, amenorrhea uteriner. Ya, ini algoritma yang saya kira sangat mudah, ya, sangat mudah dipahami, dan menyebabkan kita tidak melewati, tidak ada diagnosis yang terlewat, dan kita melakukan diagnostik dengan sangat efisien. Berbeda dengan amenorrhea sekunder, amenorrhea primer, ya, saya kira walaupun tidak ada diskusinya waktu itu, tetapi kalau amenorrhea primer kita harus melihat adakah uterus atau tidak. Ya, secondary seksual karakteristiknya kita nilai, ya, kalau dia bagus, ada uterus, ya. Kita lihat nih, mungkin dia sebagian besar XX. Kalau ada uterus itu adalah XX. Karena kalau tidak ada uterus itu kemungkinan besar karena ada anti-Mullerian hormon yang diproduksi oleh sel Sertoli dan tidak ada kromosom Y, atau dia Rokitansky. Ya, kalau tidak ada uterus absen, dia kalau XX dia Rokitansky. Dan bedanya Rokitansky dengan Chais adalah kalau Chais dia pasiennya hairless women, tidak ada rambut pubis karena defect di reseptor androgen. Jadi sangat penting kita deteksi ada uterus atau tidak. Kalau dia tidak ada uterus, nah ini, ya, uterus absen, secondary seksual karakteristiknya jelek, infantil, uterus absen, ya udahlah ini XY, PAIS. Tapi kalau dia secondary seksual karakteristiknya infantil tapi ada uterus, ya ini kita lihat dia mungkin adalah Turner syndrome, ya, kalau AMH rendah atau FSH tinggi, atau dia mungkin juga hypogonadotropin hypogonadism atau CAH, ya. Jadi ini salah satu bagan untuk menilai kasus-kasus pada amenorrhea primer. Baik, masuk yang ke-20 tentang histeroskopi dan infertilitasnya Dr. Ferry yang menyampaikan kita tahu bahwa histeroskopi adalah tools, clinical tools yang sangat baik pada kasus-kasus abnormal uterine bleeding, pada kasus-kasus infertilitas atau recurrent pregnancy loss karena gangguan anatomi. Ya, kita lihat nih, pada 2.500 histeroskopi prior to IVF, ya, ditemukanlah macam-macam kasus, ya. Yang paling banyak polip. Ya, paling banyak polip, ada juga septum, ya. Ada juga adhesion begitu, T-shape uterus, ya, cervical polyp, cervical stenosis, ya. Ya, tentu kalau USG-nya baik, kita bisa deteksi dengan USG. Ya, ini saya kira prevalensinya unsuspected uterine cavity abnormalities, ya, pada pasien-pasien yang bayi tabung. Ya, kita lihat sekali lagi polip paling banyak, intrauterine adhesion dan submucous fibroid yang kecil mungkin, ya. Dan pregnancy rate setelah IUI, ya, kalau kita angkat ada polip tentu dia lebih baik, ya, dengan normal plus polipektomi dia lebih tinggi, ya.
polip, terutama kalau diameternya sampai 10 mili, maka ada tempatnya pada kita untuk melakukan ekstirpasi dengan ovihysteroscopy. Kemudian chronic endometritis, ini salah satu gambaran ovihysteroscopic procedure yang sulit ditampakkan dengan USG. Ini gambaran Mickey Mouse, ya, chronic endometritis atau micropolyp, ya terbanyak adalah karena penyebabnya kumannya ini chlamydia, ya, kalau di cervix, di vagina itu yang biru, ya, kultur yang merah, ya, kita lihat, ya, kultur yang merah di vagina yang biru paling banyak Streptoplasma dan Ureaplasma urealyticum, ya, yang terbanyak. Biasanya kita berikan antibiotik. Dan di outpatient hysteroscopy, ya, meta-analisis menyampaikan memang walaupun debatable, ya, tetapi ovihysteroscopy merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan success rate pada recurrent IVF failure. Tinggal masalahnya adalah cost efisiensi bagi pasien. Ini data yang saya lakukan pada tahun 2010. Ya, saya kira kita di Indonesia merupakan salah satu center yang mengerjakan ovihysteroscopy pertama di Indonesia. Saya sudah mengerjakan 200 kasus pada tahun 2010, ya. Dan kita lihat chronic endometritis yang paling banyak, ya, dengan endometrial polyp, ya, pada kasus-kasus infertility. Dan biasanya chronic endometritis kita berikan antibiotik, kemudian lakukan second loop, dan kalau hilang dia bisa hamil spontan bahkan pasien. Jadi ada future aplikasi, saya kira tubal occlusion dulu kita melakukan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, ya, karena tidak cost efisiensi. Ya, study on endometrial assess adequate maturity, chorionic fibrosebrin, embryoscopic cystoscopy, sama ini dulu saya mengerjakan pada kasus-kasus recurrent pregnancy loss, kita bisa lihat embryoskop dengan baik, begitu. Kemudian melihat tubal motility, ya, terutama kita menilai skor bagaimana mukosa tuba. Baik. Ke-21. Ya, sedikit lagi kita sampai pada 24 materi. Yang 21 ini Dr. Priangga menyampaikan kontrasepsi dan fertilitas. Ya, bagaimana kesuburan dapat kembali pasca kontrasepsi? Kita lihat apa saja sih yang mempengaruhi kehamilan. Jangan lupa, ya. Ini, ya, ada kontrasepsi hormonal, ya, suntik, pil, implan dan sebagainya. Jangan lupa, ya, kalau pasien mau hamil dicek juga sperma sama saluran telur, ya. Jangan-jangan spermanya yang jelek, bukan karena kesuburannya tidak kembali pasca kontrasepsi. Dan juga usia, ingat. Obesitas, lingkungan, ini faktor yang mempengaruhi pasca kontrasepsi. Ya. Terutama kalau kita menggunakan preparat-preparat yang depo sifatnya, ya. DMPA ini akan tersimpan di jaringan lemak dan biasanya dia akan cukup lama kembalinya. Tetapi kalau kita lihat, ini data yang sangat menarik yang membedakan kesuburan pasca kontrasepsi hormonal ke pasca pil KB, pasca implan, pasca suntik. Ini ada perbedaan ternyata. Rata-rata sama antara 3 siklus sampai 7 siklus. Ya. Kehamilan 1 tahun pasca kontrasepsi sama juga. Jadi tidak ada masalah. Pasien kita mau menggunakan pil KB, mau menggunakan implan, mau menggunakan suntik, the fertility after contraception sama. Nggak percaya? Lihat lagi nih. Ini studinya Banat, ya, tahun 2009. Lihat ini. Cyclic OCP, Copper IUD, LNG IUD, DMPA, Norplan, POP, kondom, natural family planning. No significantly different. Rata-rata 90% akan hamil dalam waktu 1 tahun. Justru yang menarik adalah when is it safe to switch? Ya, banyak pasien menanyakan, jadi kalau saya menggunakan pil kontrasepsi, kapan sih saya harus stop? Sebenarnya sekarang dengan ultra low dose pil kontrasepsi, ya, boleh digunakan sampai perimenopause, bahkan sampai menopause. Bahkan pil kontrasepsi yang menggunakan estradiol valerat, pil KB-nya itu bisa menjadi terapi hormonal sekaligus. Oke, 3 topik terakhir. Ya, ini tentang 22 ini adalah tentang IMSI, intracytoplasmic morphologically selected sperm injection. Ini Dr. Maitra yang menyampaikan. Kita lihat bagaimana faktor sperma sekitar 10-15% yang menyebabkan kegagalan dalam kehamilan pada program teknologi reproduksi. Dan IMSI yang sudah didengung-dengungkan sejak saya kira tahun 2000-an, 2010-an, ternyata Coherent Database Systematic Review Februari 2020 tidak menempatkan ICSI sebagai kekuatan yang super power lah di atas konvensional ICSI. Ya, tidak ada. Ini 13 desain RCT comparing IMSI dan ICSI dari 2.800 couples, nggak ada perbedaan.
Jadi kita tidak merekomendasi penggunaan IMSI secara rutin. Mungkin IMSI bermanfaat pada kasus-kasus high risk, advanced maternal age, pada kasus-kasus recurrent pregnancy loss, seperti itu. Oke, yang ke-23, ini disampaikan oleh dokter ini, quality control of embryology laboratory. Ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin bergerak melakukan membuka layanan bayi tabung, bahwa laboratorium embriologi itu adalah kata kunci keberhasilan. Itulah kata kunci kesuksesan. Ya, QC sangat penting untuk ERT center. Ya, environment ya. Tidak sembarangan membangun klinik laboratorium, membangun laboratorium IVF ya. Saya kira laboratorium IVF itu paling rewel ya terhadap kualitas udara, kelembaban, kemudian HEPA filter. Bukan hanya HEPA filter, tapi ada CODA filter. Karena tidak boleh ada VOC, volatile organic compound. Laboratorium embriologis itu tidak boleh, dia sangat sensitif terhadap bau-bauan minyak wangi. Ya. Jadi embriologis itu tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menggunakan body deodorant, tidak boleh menggunakan lipstick. Temperatur. Kenapa? Karena oosit sangat temperatur sensitif. Metafase spindle depolimerisasi pada suhu di bawah 36 derajat Celcius. Jadi penting sekali pada heating stage itu benar-benar diukur. Temperatur di layar sama temperatur di dalam itu bisa berbeda. Karena itu mesti diukur di dalam temperaturnya benar-benar dia 37 derajat Celcius. Equipment. Ya, equipment-nya juga harus kalibrasinya, ya inkubator, kemudian alat-alat yang lain, ICSI, semuanya harus dilakukan kalibrasi yang baik. Kemudian harus ada penjaminan juga. Regular monitoring ini dia ya, temperatur di operating theater, di lab, inkubator, heating state, heating block, suction dari pompa untuk ovum pick up, kadar gas nitrogen di storage tank, safety, video surveillance, backup power supply, ini jangan main-main. Ya, tidak ada ampun, ya mati lampu habis semua. Tidak ada ampun juga ini liquid nitrogen. Kalau bocor habis, mati semua embrio yang disimpan. Ya, tidak ada. Ya, storage inventory ya, tidak boleh tertukar catatan-catatan. Oleh karena itu QC certificate, internal QC, most embryo sperm survival test untuk ngecek apakah memang inkubator kita bekerja dengan sangat baik. Proper storage of media, cold chain, jangan sampai medium yang datang itu tidak baik. Sehingga batch-nya kita mesti catat, sehingga nanti angka keberhasilannya pun tidak baik. Penggunaan plastik dan sebagainya. Personel, ya, experience and training of staff, ini luar biasa. Ya, bahwa logbook dari ahli embriologi, logbook dari klinisi, itu harus dicatat dengan baik. Continuous monitoring, upgrading skills and knowledge. Ya, data traceability, nih, custody of gamete and embryo. Saya kira sangat strict, labeling, identifier. Beberapa center di dunia menggunakan RFID. Ya, RFID kalau center sudah banyak mengerjakan ribuan, 4.000, 5.000 kasus, dia pakai label dan RFID sehingga menjamin tidak tertukar. Ya, record of equipment, record of consumable ini adalah bagian dari quality control, dan kita lihat ini responsibility dari seorang direktur laboratorium embriologis. Ya, tidak mudah. Ya, providing access appropriate, ensuring the physical plan, maintaining aseptic condition, ensuring the patient confidentiality, approved procedural manual, employing sufficient number qualified laboratory personnel, appropriate training, providing consultation to physician ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara petugas laboratorium, antara embriologis dan klinisi. Kita lihat code of practice yang sangat baik ini dari Australia, Artec. Ini salah satu yang tools yang bisa kita gunakan dalam quality control. Baik, sampai juga kita di materi terakhir tentang PGT. Ini disampaikan oleh Dr. Mira, Prime Plantation Genetic Testing. Mengapa sangat penting? Kita lihat angkanya. Pasien di atas 34 tahun, di atas 38 tahun, kejadian aneuploidy di atas 74%. Dan kalau di atas 42 tahun, 95% aneuploidy. How come the pregnancy will happen? Yeah, that's why PGT sangat penting. Begitupun pada pasien-pasien severe oligozoospermia. Kalau di bawah 1 juta, ya kejadian aneuploidy itu bisa di atas 31%. Jadi sangat penting sperm aneuploidy testing. Sebenarnya sperma pun bisa dicek apakah dia aneuploid atau tidak. Dan kita lihat angka kejadian misconception pada ART 62,7% itu karena aneuploid. Ya. Dan kalau di bawah 5 juta
72% unemployed. Jadi sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu PGT sangat penting. Pre-implantation genetic testing ya, ada PGTA unemployed, ada PGTM monogenic disease, dan ada PGTSR structural rearrangement. Dan kita bisa lihat bagaimana korelasi antara morfologi dan aneuploidy. Ya, pada pasien pada embrio-embrio yang developmentnya bagus ya, kita lihat aneuploidnya rendah ya 32%. Kalau di slow arrested di hari ketiga 67%. Itulah sebabnya orang melakukan extended blastocyst culture. Karena dengan melakukan extended blastocyst culture menekan angka unemployed dari 70% menjadi 32%. Kemudian kita lihat sekarang berkembang time-lapse morphokinetic ya, inkubator. Kita bisa lihat ya, embrio yang terlalu cepat pembelahannya, angka unemployed-nya juga tinggi sekali ya, 80%. Nih, dia tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Nih kalau terlalu lambat ya, pada hari ketiga kalau masih 4-5 sel unemployed-nya 87%. Kalau lebih dari 10 sel 68% unemployed. Ya, kalau 8 sel lumayan. Jadi embrio itu tidak boleh slow cleavage, tidak boleh terlalu cepat. Early cleavage juga tidak terlalu baik. Fermentasi jelas lah. Makin banyak fermentasi, angka unemployed-nya juga makin tinggi. Jadi fermentasi, morfologi, dan kecepatan pembelahan itu terkait erat dengan angka unemployed. Uneven, ya kalau pembelahannya uneven full, ya angka unemployed-nya tinggi. Ya oleh karena itu sangat penting fermentasi, kemudian angka sama ekualitas dari blastomernya itu sangat penting. Dan kita bisa lihat di sini semakin banyak kita mendapatkan blastosis yang euploid, maka angka kehamilan akan semakin tinggi. Kita bisa lihat nih. Kalau pasien kita punya satu pasien kita punya 4 euploid blastosis, kita lakukan single embryo transfer, keberhasilan kehamilan 84%. 84%. Itulah sebabnya orang menyatakan dengan PGT akan meningkatkan probability pregnancy. Ini contohnya. Ya, kalau kita bisa mendapatkan 4 euploid blastosis, lakukan set single embryo transfer 84% dia hamil. Kalau 3, 42% dia hamil. Jadi orang sekarang berlomba-lomba extended blastosis culture, kemudian lakukan PGT. Dan dengan lakukan PGT kita bisa bicara pada pasien berapa persen peluang untuk kehamilan. Baik, sahabat semuanya, ya sahabat kanal dokter semuanya, saya akan mengakhiri Kapita Selekta ini, tapi izinkan saya menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fahri dan Dr. Irma, ini kanal dokter webinar seri kedua, sangat menarik. Ini minggu pertama, ya di hari Senin akan dimulai Dr. Aida, dengan topik bagaimana menyiapkan untuk fertilisasi in vitro. Kemudian Dr. Cynthia akan menyampaikan meningkatkan percaya dalam stimulasi ovarium terkendali. Kemudian saya mengatasi resistensi dan seterusnya. Ya, sangat praktis. Pekan kedua, Dr. David akan memulai efeknya hubungan seksual berjadwal, trigger ovulasi menggunakan SCG, kapan dan bagaimana harus dilakukan. Minggu ketiga, khusus andrologi dan embriologi, ya ini azoospermia, kemudian peran varikokel sebagai faktor infertilitas pria, sperma yang ideal seperti apa, tiksi, kemudian antibodi antisperma, dan minggu keempat yang terakhir adalah yang advance class, ya Dr. Muharram, Dr. Gita, Dr. Kanadi, Dr. Andon, saya dan Dr. Kemal akan berbicara. Kita akan akhiri pada tanggal 20 Juni ya 2020. Baik, kita sampai pada pertanyaan dan diskusi. Semoga masih kompos mentis semuanya. Saya harapkan tetap semangat setelah kita berdiskusi 130 slide, ini rekor. Baik, terima kasih Dr. Farid. Luar biasa, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Riko, atas materinya yang luar biasa, extendedly comprehensive, Prof. Ini materi 1 bulan, Prof. Dihajar habis dalam waktu 1 jam lebih 15 menit, Prof. Mantap, Prof. Ya, ini saya yakin dokter-dokter pasti punya pertanyaan, atau mungkin dari materi yang 1 bulan kemarin sudah disimak juga, mungkin kalau ada hal-hal yang belum jelas boleh juga ya, Prof, kita diskusi lagi di sini. Ya, silakan.
Silakan bebas bertanya. Baru. Apa saja. Bebas aja. Mau nanya Prof Iko lebaran boleh kemana juga saja. Boleh ya Prof? Iya, kan ini kan Kapita Selekta. Kapita Selekta kan boleh apa aja. Boleh apa saja. Ya. Ya. Sebelum kita memulai sesi diskusi, kami akan sampaikan prosedurnya. Untuk bertanya, dokter dipersilakan menekan tombol raise hand. Kemudian kami akan mempersilakan dokter untuk berinteraksi secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Atau juga bisa menulis di chat box pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan dok. Silakan, bila ada yang ingin bertanya. Atau chat juga boleh. Chat juga boleh, silakan. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ini ada Dokter Wahyu dari Lubuk Ya, itu tuh ada yang ngomong tuh. Oh, di siapa nih dok? Oh, Dokter Haikal. Silakan Dokter Haikal. Haikal, Prof. Ya, Prof. Ya. Mengenai ART, Prof, pada endometriosis. 2018 kemarin ada studi dari Ethic Endometriosis Treatment Italian Club. Ada statementnya bahwa do not recommend control ovarian stimulation and IUI in infertile women with endometriosis at any stage. Gimana menurut Prof mengenai rekomendasi ini? Ya ini kan yang 10 don'ts ya, 10 don'ts in endometriosis ya. 10 don'ts in endometriosis. Saya kira ini yang dilakukan oleh Italian Club ya. Saya kira salah satunya emang 10 don'ts disebut jangan lakukan inseminasi. Jadi jangan lakukan stimulasi ovarium dan inseminasi pada endometriosis, even minimal mild ya, dia menyatakan begitu. Memang masih sangat kontroversial ya, sangat debatable ya, sangat debatable karena kalau kita lihat di ESRE guidelines itu minimal mild masih ada tempatnya lakukan inseminasi ya, dilakukan inseminasi, hanya memang tidak pada tempatnya melakukan minimal mild melakukan laparoskopi pada minimal mild endometriosis. Jadi disampaikan bahwa tindakan koagulasi endometriosis pada minimal mild itu tidak bermanfaat ya untuk meningkatkan fertility rate pada kasus-kasus minimal mild. Jadi yang Italian Club ini memang agak kontroversial. Dia sama sekali mengharamkan terjadinya tindakan inseminasi pada endometriosis. Padahal kalau kita lihat endometriosis fertility index, bahkan pasca pembedahan itu kita harus menilai bagaimana fungsi tuba, bagaimana fungsi ovarium, fungsi sel telur, fungsi sperma. Kalau masih baik, kita masih bisa memberikan tempat pada pasien itu untuk hamil spontan dalam waktu 18 bulan, 3 tahun Pak. Gitu. Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, terima kasih Dokter Haikal atas interaksinya. Silakan dokter-dokter yang lain jika ingin ada pertanyaan. Dokter Surya nih. Silakan Dokter Surya. Assalamualaikum Prof. Ya. Saya mau tanyakan di sini, apakah ada perbedaan tata laksana antara yang lean PCO dengan yang obes, Prof? Mungkin ada perbedaan dalam terapinya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, ini menarik nih ya, Dokter Surya, antara lean PCOS dan obes PCOS. Betul sekali. Yang pertama, pasien obes PCOS itu cenderung angka resistensi insulin lebih tinggi. Kejadian resistensi insulin pada pasien-pasien PCOS yang obes itu bisa sampai 60%, 80% ya pada yang obes. Sementara yang lean itu kejadian resistensi insulin itu sedikit lebih rendah lah, 40-50%. Tetapi yang menarik, visceral fat-nya sama-sama tinggi antara yang lean dan yang obes ya. Antara yang lean dan obes sama-sama tinggi. Jadi kalau lean itu bukan karena BMI-nya, tapi karena visceral fat yang tinggi meningkatkan resistensi insulin. Pertanyaannya bagaimana penanganannya? Tentu sekarang penanganannya kalau dia ingin hamil, ya kalau dia nggak ingin hamil mungkin sama ya. Tapi kalau dia ingin hamil, kita lihat sama induksi ovulasi. Pada yang obes, kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan atau resistensi kelebihan citrat lebih tinggi. Oleh karena itu pada yang obes kita mungkin cenderung untuk melakukan langsung lompat kepada gonadotropin, misalnya chronic low dose gonadotropin, ya, dibandingkan kita memberikan letrozol atau memberikan sisi. Sementara yang lean, kemungkinan besar yang lean akan sangat responsif dengan pemberian sisi ataupun letrozol
ataupun sisi. Itu. Dan yang kedua mengenai pemberian insulin sensitizer. Ya. Studi kita membuktikan bahwa pemberian insulin sensitizer, ya, metformin, dikombinasi dengan inlasin pada yang kelompok yang obes, itu memberikan mampu menekan resistensi insulin lebih lama dibandingkan metformin alone ataupun inlasin alone. Ya, jadi kalau yang obes kita cenderung memberikannya kombinasi, ya, glukopak 2 kali 500, inlasin 2 kali 100 mg misalkan, atau 1 kali 100. Itu cenderung bisa menekan resistensi insulin lebih lama. Ya, rebound-nya lebih lama dibandingkan dengan kalau kita memberikan insulin sensitizer tunggal. Begitu, Dr. Surya. Jadi memang obes kita harus lebih berani memberikan insulin sensitizer. Begitu. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Dr. Surya atas interaksinya. Selanjutnya Prof ada pertanyaan dari Dr. Dewi. Assalamualaikum Prof. Mohon maaf lahir batin dulu sebelumnya ini kepada Prof Iko. Terus kemudian saya ada kasus perempuan 38 tahun, infertil primer, riwayat IVF gagal, prolaktinnya tinggi, ada mioma intramural ukuran 2 kali 2 cm. Ovulasi normal, mohon advisnya Prof. Ya, baik, terima kasih Dr. Dewi. Selamat lebaran, maaf lahir batin. Tentunya ini yang menarik nih adalah kasusnya prolaktinnya tinggi, ya. Ya, prolaktinnya tinggi tetapi ovulasi normal, artinya dia haidnya teratur. Tentu kita perlu cari yang pertama seberapa tinggi prolaktinnya. Apakah prolaktin tinggi itu di angka 26, 27, 28, 30 atau tingginya 100 misalnya. Itu tentu approach-nya berbeda. Ya, kalau dia tingginya sangat ekstrim, ya kita mesti cari apa penyebabnya. Tapi kalau dia tingginya sekitar antara 25 sampai 30, jangan-jangan dia memang hanya pasien PCOS aja, ya. Biasanya pasien PCOS pun prolaktinnya akan cenderung slightly higher. Tapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan prolaktin yang slightly higher pada pasien PCOS, ya, 25, 26, 27 masih oke lah. Jadi kalau 100 kita harus cari penyebabnya. Apakah memang karena ada adenohypophysis atau ada dia mengkonsumsi obat-obatan prolaktin releasing factor, ya itu mesti dicari. Apakah dia mengkonsumsi selective serotonin reuptake inhibitor, dia mengkonsumsi obat-obatan sakit mah misalkan, dicari. Karena tingginya prolaktin itu akan bisa mengganggu kualitas sel telur. Sebenarnya kita takutkan sih itu saja, bahwa tingginya prolaktin akan meningkatkan resiko terhadap atau mengganggu kualitas sel telur. Ya, jadi saran saya dilihat sekali lagi, kalau perlu cek ulang prolaktinnya. Kalau perlu prolaktin itu paling bagus dicek antara jam 9 dan jam 10 pagi. Karena dia ada circadian rhythm. Kalau dia sore dia udah tinggi biasanya, malam dia tinggi. Tapi kalau jam 9 jam 10 itu paling baik. Jadi cek ulang. Kemudian mengenai miom 2 kali 2 cm intramural sih most likely nggak jadi masalah, ya. Kecuali dia intramuralnya mendorong ke kafomutri. Nah, itu baru jadi masalah tuh. Ya, kalau mau yakinkan Anda dengan melakukan ovisceroskopi, dilihat apakah dia mendistorsi kafomutri. Kalau mendistorsi ya harus dilakukan pembedahan. Gitu. Begitu Dr. Isma. Ya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Prof Iko. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Olivia. Selamat siang Prof. Terima kasih untuk ilmunya. Jadi izin bertanya untuk pasien dengan endometriosis yang sedang menggunakan Dynogest untuk terapi namun ingin hamil, apakah dapat dilakukan induksi ovulasi atau harus menghentikan terlebih dahulu? Iya, ini menarik ya. Menarik. Dynogest ini pada beberapa kasus dia menghambat ovulasi, tapi pada beberapa kasus juga tidak menghambat ovulasi dia. Buktinya saya pribadi pernah mengalami pasien endometriosis yang saya treat dengan Dynogest, dia hamil, ya spontan hamil. Jadi dia hamil dalam Dynogest. Saya juga cukup kaget, ya. Pasiennya juga kaget gitu kan, karena sebenarnya pasiennya nggak mau hamil. Saya pede aja lah gitu kan. Ibu nggak usah pakai KB, ya cukup minum Dynogest saja, insya Allah nggak akan hamil. Ternyata dia hamil. Artinya, pasien mengkonsumsi Dynogest itu bisa ovulasi spontan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita hentikan Dynogest ketika kita akan lakukan induksi ovulasi? Jawabannya iya. Karena apa? Walaupun kita bisa menjumpai kehamilan pada pasien-pasien mengkonsumsi Dynogest, tapi kalau kita ingin melakukan induksi ovulasi, sangat dianjurkan Dynogest-nya di stop. Ya, karena yang sangat kita khawatirkan adalah Dynogest-nya nanti akan mengganggu proses proliferasi endometrium. Karena dia kan sebenarnya
dia menekan endometrium juga, dia menekan proses inflamasi, menekan MMP di endometrium. Walaupun dia tetap menjaga konsentrasi estradiol di range antara 30 sampai 50 pikogram per mililiter. Itulah sebabnya Denoges itu relatif aman terhadap endometriosis. Gitu. Begitu, Dr. Irma. Jadi menurut saya stop saja dulu. Kemudian lakukan induksi ovulasi segera. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Viko, yang sangat jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Hilma Putri Lubis. Jadi, Assalamualaikum Prof, saya Dr. Hilma dari Medan. Izin bertanya Prof, yang pertama, kapan kita lakukan pemeriksaan sperm DNA fragmentation index, DFI Prof? Yang kedua, bagaimana pandangan Prof mengenai endometrial scratching sebelum prosedur IVF? Apakah bermanfaat atau tidak? Ya, baik, terima kasih Dr. Hilma. Selamat siang ya, Waalaikumsalam Dr. Hilma. Saya kira begini, ya sekarang DNA, indeks fragmentasi DNA itu sudah menjadi first line investigation pada male infertility. Jadi bukan hanya pemeriksaan konvensional, sperm analysis, tapi kita perlu tahu juga berapa banyak sih DNA yang terfragmentasi pada pasien kita. Karena tadi studi kita menunjukkan ya pada pasien kami, kalau indeks fragmentasi DNA-nya di atas 26%, itu pasien cenderung dia mengalami infertilitas. Kenapa? Karena pada saat pembuahan, sebenarnya sel telur itu akan mengkoreksi kelainan yang terdapat pada sperma. Tetapi kalau kelainannya terdapat pada sperma terlalu tinggi, maka dia tidak bisa mengkoreksi. Akibatnya apa? Kalau tidak bisa mengkoreksi, maka terjadilah kegagalan fertilisasi atau kegagalan pembelahan embrio. Jadi sekarang sih saya mendorong pemeriksaan indeks fragmentasi DNA sperma ini sebagai lini pertama dalam pemeriksaan fertilitas. Kemudian scratching pada pasien-pasien yang menjelang IVF, terutama recurrent IVF. Ya. Kalau pada pasien-pasien yang recurrent IVF failure, ya, scratching mungkin dianggap masih bisa menolong ya, walaupun evidence-nya tidak terlalu banyak ya scratching. Tetapi kalau pada pasien-pasien yang mau siklus pertama tidak ada manfaatnya. Ya, yang penting konsep dari scratching itu adalah menginjus proses inflamasi, karena kalau terjadi proses inflamasi akan dikeluarkanlah molekul-molekul proimplantasi dari endometrium ya, hoxaten, mucin 1, leaf ya, sehingga kalau bulan berikutnya atau siklus berikutnya pasien mengikuti program bayi tabung, angka success rate-nya akan tinggi. Beberapa tindakan scratching pilihannya bisa dilakukan dengan pipel, bisa dilakukan dengan mikrokuret atau ovihysteroskopi. Secara teknis ovihysteroskopi itu juga merupakan secara tidak sengaja merupakan bagian dari scratching, karena dengan water irrigation-nya itu dia akan sekaligus menyebabkan menginjus proses inflamasi di dalam kafum watery. Begitu, Dr. Irma. Terima kasih Dr. Prof. Viko atas penjelasannya. Ini ada Dr. Stephen, Prof. Mau interaksi langsung. Silakan, Dr. Stephen. Pagi-pagi. Prof, mohon arahan. Ya. PCOS yang dengan resistensi insulin. Ya. Karena sarankan untuk pemeriksaan HOMA-IR dan juga kadang-kadang perbandingan GDP dan per IG itu. Prof, mana ya Prof ya? Kita pakai yang mana dan kapan Prof kira-kira Prof? Ya, baik, gini. Jadi yang pertama saya jawab adalah memang sampai saat ini belum ada baku emas untuk pemeriksaan resistensi insulin ya pada pasien PCOS. Apakah itu HOMA-IR, apakah QICI, apakah hanya sudah gula darah puasa dibanding insulin puasa dibanding gula darah puasa begitu ya. Itu sama sekali belum ada baku emas. Baku emasnya adalah sebenarnya EU glycemic time test. Pasiennya kita infus glukosa selama 24 jam, kemudian diberikan insulin, diukur pada dosis glukosa berapa, insulin berapa, glukosa bisa masuk ke dalam darah sehingga kadar glukosa tetap ya, itu yang paling ideal. Jadi sekarang ya mau pakai apa aja boleh, ya mau pakai nisbah gula darah puasa per insulin puasa ya tentu di bawah 10. Kalau Allegro kan dia menggunakan di bawah 4,5, tapi populasi Indonesia
sangat jarang untuk mendapatkan nisbah gula darah puasa dibanding insulin puasa di bawah 4,5, di bawah 10 cukup. Dan kadar insulin puasa di atas 10 itu juga meramalkan kemungkinan ada resistensi insulin. HOMA-IR di atas 2, pakai rumus sebenarnya bisa menghitung HOMA-IR. Di atas 2 dia cenderung resistensi insulin. Dan studi kami membuktikan AMH itu berkorelasi dengan resistensi insulin. Jadi sekarang kita mengukur AMH saja sebenarnya relatif cukup gitu ya. Kalau AMH-nya tinggi di atas 5 dan 6, 7, 8 itu risiko pasien mengalami resistensi insulin makin tinggi karena dia significantly positive correlation antara AMH dan resistensi insulin. Sehingga pada pasien-pasien tinggi AMH kita berikan insulin sensitizer. Begitu Dr. Stephen. Terima kasih Prof, terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Stephen atas interaksinya, Dok. Prof, masih banyak pertanyaan nih, Prof. Sabar ya, Prof. Ya. Ya. Ada Dr. Roy bertanya. Ya. Izin bertanya mengenai preparat progesteron sebagai alternatif pada kasus rawat jalan perdarahan neutral abnormal yang O. Apakah sama efektif dengan pemberian preparat EEK? Ya, begini. Jadi kalau PUAO memang itu kan terjadi karena gangguan ovulasi. Secara teori kita akan memberikan dia preparat progestin. Ya, progestinnya bisa kontinu, bisa siklik. EEK atau estrogen equine konjugasi itu hanya kita rekomendasikan diberikan bila pasien mengalami perdarahan yang hebat. Ya, pada severe heavy menstrual bleeding kita rekomendasikan pasien mendapatkan preparat estrogen. Karena estrogen ini akan menyebabkan koagulasi, estrogen ini akan menyebabkan vasospasma pembuluh darah. Jadi kalau pada pasien PUAO yang dia berdarah begitu dan tidak dalam kondisi yang emergensi, banyak cukup berikan progestin saja cukup. Apalagi kalau kita USG, kita lihat endometriumnya tebal ya. Berikan progestin, yang paling penting progestinnya dalam dosis transformasi yang mampu melakukan transformasi endometrium. Misalkan kita berikan norepinephrine 3 kali 5 mg selama 2 minggu gitu. Itu salah satu target kita dalam melakukan transformasi endometrium. Begitu Dr. Roy. Jadi EEK itu hanya bila pasien mengalami perdarahan yang sangat banyak. Baik, terima kasih atas jawabannya Prof. Viko. Dari Dr. Agus Wijaya nih Prof. Selamat pagi Prof, menyambung pertanyaan dari Dr. Surya. Ada pasien PCOS tipe lain, masih ada tempatnya kah kita untuk memberikan terapi metformin? Ya, terima kasih. Ya, yang lain. Saya kira boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Yang paling penting kita harus yakinkan bahwa memang pasien kita itu mengalami resistensi insulin. Ya, kalau mau secara klinis Anda bisa lihat adakah akantosis nigricans misalkan. Kemudian kadar AMH tadi tinggi nggak AMH-nya? Kalau AMH tinggi sekali dia sangat berisiko untuk terjadi resistensi insulin. Sehingga diberikan metformin pun boleh. Metformin 2 kali 500 mg boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, walaupun secara evidence sebenarnya pada pasien-pasien yang lean ini cenderung terjadi disregulasi CYP17 di dalam ovarium. Sehingga untuk memperbaiki disregulasi CYP17 itu obatnya sebenarnya agonis pipargama lebih cocok, yaitu golongan pioglitazone atau golongan ya sekarang inlasin ya. DLBS 3233 untuk yang lean dia lebih cocok dibandingkan dengan metformin golongan biguan. Begitu. Terima kasih atas jawabannya Prof. Viko. Ya. Ya, Prof, ini masih banyak banget. Dari Dr. Ananto Prasetyo. Selamat siang, Prof. Izin bertanya. Saya ada pasien umur 30 tahun dengan infertil primer 1 tahun. Dan juga kista endometrioma kiri ukuran 4 kali 3 cm. Umur 30 tahun nggak ada umurnya? Pasien umur 30 tahun. Yang ini pertanyaannya kepotong, Prof, di bawah. Okay. Dengan infertil primer 1 tahun, kista endometrioma kiri ukuran 4 kali 3 cm, sudah cek HSG, AMH, dan sperma normal. Pertanyaannya apakah perlu dilakukan laparoskopi untuk kista endometriomanya, mengingat kemarin di tracking folikel ada ovulasi Prof. Tapi bagus tetap dapat hate di bulan berikutnya. Ini bagus ya, ini contoh kasus yang bagus nih Dr. Ananto ya.
Kalau kita lihat di tabel saya tadi kan, lihat ya, tabel saya ini endometrioma positif 4 kali 3 cm. Lihat, apakah AMH normal? Cadangan normal. Sperma normal? Normal. Tuba falopi yang belum ada informasi ini. Ya, kalau tuba falopi normal? Normal. Boleh lakukan pembedahan? Boleh. Pada kasus seperti ini, pembedahan ada tempatnya. Ya, pembedahan ada tempatnya. Masih kita masih bisa memberikan kesempatan pasien ini untuk hamil normal bahkan. Kalau kita melakukan pembedahan, tuba normal ya udah dijawab ya. Tuba normal silakan. Ini kandidat yang bagus untuk dilakukan pembedahan laparoskopi. Tapi catatannya lakukan pembedahan dengan sangat baik. Ya, nanti pasca laparoskopi Anda bisa nilai bagaimana fungsi tubanya, patensi tubanya oke, fimbrianya bagus, ovariumnya oke. Udah, ini tinggal menunggu, kita bisa beri kesempatan 6 bulan sampai 12 bulan untuk hamil spontan atau inseminasi. Ini kandidat yang bagus. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Iko penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Arta Valentin. Ya. Terima kasih atas ilmunya, Prof. Mau bertanya, ya. Terapi medikamentosa pada kasus mioma uteri, kasus seorang wanita, paritas 0, abortus 0, PO0A 0, belum menikah, usia 25 tahun, mioma intramural di korpus posterior uterus, ukuran 5x4. Pasien masih menolak untuk operasi. Mohon ada rekomendasi apa yang terbaik bagi pasien? Ya, sebenarnya lihat nomor 1, nomor tadi saya bilang ya, pasien kan nggak mau hamil nih karena belum menikah. Nomor 2 tadi kan bagannya, she doesn't want to conceive yet. Oke. Kemudian any symptom or not? Ada keluhan nggak? Keluhannya apa? Biasanya keluhan miom itu berdarah, ya kan? Mensnya banyak, atau pain, atau ada masa, atau sulit buang air kecil. Kalau nggak ada masalah, asimptomatik biarin aja, ya kan? Asimptomatik biarin aja, nggak perlu diapa-apain, ya, nggak perlu diapa-apain, tidak perlu pembedahan, bahkan tidak perlu medikamentosa, seandainya tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan baru. Ya, dan ini kan intramural yang tidak mendesak kapung uteri ya. Kalau mendesak kapung uteri lain ceritanya. Nah, kalau ada keluhan baru itu kita pikirkan apakah obat. Ya, obat sebenarnya yang paling bagus sekarang adalah selective progesterone receptor modulator ya, UPA, tapi sayang UPA sedang bermasalah. Jadi belum ada lagi obat-obatan yang efektif untuk fibroid ya. GnRH tidak efektif gitu. Apalagi progestin yang sangat berbahaya. Jadi menurut saya biarkan saja, diobservasi saja, nggak usah diapa-apain sepanjang tidak ada keluhan. Oke. Baik, terima kasih Prof. Iko. Ya. Ini Dr. Olive bertanya lagi nih Prof, melanjutkan yang sebelumnya. Ya. Untuk kasus sebelumnya, jika sudah menghentikan konsumsi Dynogest-nya, kapan bisa mulai induksi Prof? Apa ada pilihan obat yang bisa digunakan? Mengingat penggunaan Dynogest seringkali juga diikuti dengan haid yang terganggu. Ya, baik. Begitu dia menstruasi, induksi ovulasi segera, ya kan, nggak ada masalah. Kecuali dia amenore. Kalau amenore ya yakinkan dulu dia tidak hamil ya, hati-hati karena pengalaman saya pasien Dynogest dia hamil spontan, begitu ya. Jadi kalau seperti ini tunggu dia haid. Kalau dia tidak haid juga yakinkan dia tidak hamil. Kalau dia tidak hamil ya Anda mau trigger dia haid dulu boleh ya, berikan OCT atau berikan Cyclopyrrolidinova atau TSP kalau endometriumnya tebal. Tapi biasanya Dynogest sih endometriumnya nggak tebal. Ya, jadi induksi haid, kemudian lakukanlah induksi ovulasi atau stimulasi ovarium lah pada kasus ini supaya pasiennya bisa hamil. Begitu. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Lilin Eka. Selamat siang Prof. Iko, KB. Pertanyaannya, KB apa yang disarankan pada pasien yang sudah berhasil hamil pasca infertilitas? Ini bagus nih. Ini pertanyaannya sangat praktis dan biasanya saya suka bercanda sama pasien kan. Dok, saya mau KB apa? Ibu nggak usah KB lah, orang hamil aja susah gitu kan. Hamil aja susah, nggak usah KB. Kecuali pasien PCOS ya. Kalau pasien PCOS, yang harus kita ingatkan dia adalah konsumsi terus tuh insulin sensitizer. Kalau dia mau KB, anjurkan KB-nya adalah pil. Tapi kalau dia menyusui terpaksa nggak bisa ya. Mungkin setelah selesai menyusui pil KB. Pil KB itu sekaligus tuh mengobati PCOS-nya dia.
Apalagi kita bisa berikan pil KB yang sekarang mengandung CPA ya, Diane 35, itu kan bagus, itu mengandung anti-androgen. Jadi kita berikan dia pil KB dalam rangka kontrasepsi sekaligus mengobati PCOS-nya. Setelah itu 6 bulan atau 1 tahun pil KB di stop, dia bisa hamil spontan bahkan. Gitu. Kemudian pasien-pasien biasa, pasien saya banyak juga yang amenorrhea kelas 1, WHO kelas 1, nggak usah kasih pil KB. Nggak usah KB dia. Karena kan dengan dia anovulasi. Setelah dia melahirkan, dia amenorrhea lagi. Justru kita kasih pil KB, atau biasanya saya nggak kasih pil KB sih, saya kasih Cicloproginova. Tujuannya supaya dia high teratur aja. Kasih pil KB juga boleh, tapi tujuannya bukan untuk KB. Jadi dilihat kasus-kasusnya ya. Lihat kasus-kasusnya. Kalau dia ada masalah, ya kita berikan pil KB sesuai dengan untuk mengatasi masalah. Tapi kalau dia unexplained infertility, ya Anda mau pil KB paling oke. Karena pil KB itu memiliki keunggulan yang tentu di luar setelah dia menyusui eksklusif ya. Dia memiliki keunggulan bisa tetap hasilnya tetap haid, kemudian non kontraseptif benefitnya lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lain. Walaupun yang lain bukan berarti nggak boleh. Implan boleh, suntik boleh, IUD boleh gitu. Karena kan tadi kan kembalinya kesuburan kan sama sebenarnya. Mau menggunakan apa saja. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lilin dari Semarang. Prof, ini Dr. Ananto melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Prof, kalau dilakukan laparoskopi, apakah nanti tidak menurunkan nilai AMH, Prof? Ya, that's why lakukan laparoskopinya dengan baik. Lakukan laparoskopik surgery dengan kaidah-kaidah yang benar. Lakukan tindakan kistektomi sesuai dengan cleavage plane, begitu kan? Jangan kita menghabisi di daerah, hati-hati di daerah hilus ya, karena ada pembuluh darah di sana. Tidak melakukan koagulasi yang berlebihan, karena itu akan mengurangi jumlah folikel yang sehat. Hati-hati, karena jumlah folikel itu biasanya nempel dengan bagian kista yang akan kita peeling gitu kan, dan di kistektomi. Jadi lakukan dengan sangat baik ya. Karena kan AMH-nya masih normal, tadi kan saya sampaikan. Kalau AMH-nya normal kita nggak takut. Nah, apalagi kalau kistanya unilateral, insya Allah masih relatif lebih aman ya. Kalau bilateral yang harus sangat berhati-hati. Ya, kalau bilateral walaupun cadangan ovariumnya bagus, hati-hati ya. Tindakan kistektomi yang kasar, berlebihan, itu pasti akan menurunkan cadangan ovarium. Gitu. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Maya Sri Kamarukmi. Bagaimana menyiapkan endometrium pada FET bila terjadi aliran darah dan ketebalannya tidak memenuhi syarat? Intervensi apa yang bisa kita lakukan? Ya, Dr. Maya, terima kasih. Ini kasus yang paling sulit ya. Endometrial thickness ini saya pribadi juga tidak pernah puas ya. Terutama pada kasus-kasus pasca TB, endometritis, dan kasus-kasus pasca Asherman syndrome. Ya. Dulu saya melakukan dengan implantasi amnion. Tetapi memang tidak mudah ya melakukan implantasi amnion. Yang pertama tentu kita harus mencari amnion dari donor yang mesti baik ya, bebas infeksi. Biasanya saya dapat dari pasien-pasien infeksius. Kemudian melakukan implantasi amnionnya saya menggunakan kateter nomor 10, dan amnionnya ditempel di balon kateternya, dimasukkan, dikembangkan, dan kateternya diikat, ditinggalkan selama 10 hari bisa. Sambil diberikan preparat estradiol valrat 3 kali 2 mg 1 bulan. Beberapa kasus cukup baik. Ya, hasilnya ada yang hamil ya, ada 2-3 pasien hamil. Karena dia bisa memperbaiki vaskularisasi. Karena di amnion itu ada amniotic epithelial cells ya, yang bisa menginjus endometrial stem cell di endometrium. Sekarang kami lagi mengembangkan vehicle-nya. Sebenarnya yang problem tuh vehicle-nya. Kadang-kadang kita ngikat di balon nomor 10 tuh licin sekali amnion. Sekarang kami lagi mengembangkan, kebetulan kita menang hibah riset dari Kemenristek Dikti untuk pengembangan vehicle untuk menanam amnion ke dalam kapometri. Mudah-mudahan nanti kalau vehicle sudah selesai lebih gampang ya menanam amnion. Saya sudah coba pakai IUD, saya sudah coba pakai balon, semuanya masih nggak ada yang enak. Pakai IUD saya pikir gampang, ternyata nggak juga. Tapi pengalaman saya so far paling bagus amnion. Saya pernah juga mencoba PRF, platelet rich plasma, PRP.
hipertensi plasma, beberapa kasus saya coba 2 kali 3 kali suntik PRP tapi hasilnya belum baik. Sama PRP juga kita menyuntikkan kavomutri mudah masuk, tapi mempertahankan dia di dalamnya itu biasanya saya suntikan pakai kateter insem ya, dipertahankan selama beberapa, paling saya mempertahankan 1-2 menit. Setelah itu kita tidak bisa mempertahankan dengan sangat lama di istana ya. Ini kita masih pikirkan bagaimana teknik yang terbaik ya. Kalau orang di luar melakukan penyuntikan stem cell lewat kateterisasi ya, arteriuterina, dan dikerjakan oleh grupnya IVI Spanyol. Tapi menurut saya itu masih sangat invasif dan tidak efektif. Begitu, Dr. Farid. Mungkin nanti update-nya bisa kita jadikan topik di kanal dokter seri 3 mungkin, Prof ya. Ya, mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan udah jadi ya VI kalau udah jadi. Iya, Prof. Terima kasih atas jawaban yang sangat jelasnya, Prof Viko. Pertanyaan berikutnya dari anonim. Pertanyaannya, pasien adenomiosis dengan dysmenorrhea yang mengkonsumsi Dynogest sering mengalami perdarahan spotting di luar siklus haid. Bagaimana mengatasinya? Betul ya. Ya tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya Dynogest itu keunggulannya dibandingkan katakanlah noretisteron ya. Noretisteron itu dia kalau menekan estradiol itu begitu kuat ya, sehingga pada pengguna noretisteron itu sangat mungkin terjadi progesterone breakthrough bleeding lebih sering. Kalau Dynogest, keunggulannya dia mampu mempertahankan estradiol tidak terlalu rendah di kadar 30-50 pikogram per mililiter, sehingga pasien tidak mengalami progesterone breakthrough bleeding. Dan Dynogest itu saat ini studinya yang terlama bisa sampai 5 tahun. Tidak membahayakan pasien, tidak menyebabkan terjadi demineralisasi tulang. Kenapa? Karena dia mempertahankan kadar estrogen. Dibanding progesteron yang lain, dia menekan estrogen sehingga cenderung meningkatkan risiko osteoporosis. Nah, kalau terjadi spotting sebenarnya, yang pertama biarkan dulu, observasi aja dulu. Biasa dalam 2-3 bulan pertama memang bisa spotting, tapi harusnya nanti sih enggak ya. Dan kalau masih mengganggu juga, naikkan aja dosisnya. Dynogestnya naikin 4 mg, nggak ada masalah. Ya, atau kalau masih mengganggu juga tambahkan saja estradiol valorat 2 mg. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Prof, ini karena waktunya sudah ada di penghujung, kita sudah jam 11:05. Iya. Mohon Prof Viko bisa menyampaikan kesimpulannya Prof terkait topik kita hari ini, Prof. Baik, Dr. Fahri, saya kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi secara garis besar bahwa kelainan endokrinologi reproduksi itu bisa menyebabkan gangguan haid, bisa juga menyebabkan gangguan kesuburan atau infertilitas atau mix keduanya. Dan kita lihat bahwa treatment yang dilakukan pada gangguan endokrinologi reproduksi ini bisa dengan medikamentosa ya. Kita bisa melakukan intervensi dengan menggunakan hormonal, apakah itu estrogen, apakah itu progesteron, atau kombinasi estrogen dan progesteron, menggunakan progesteron yang jenisnya berbeda-beda, ya kita pilih mana yang terbaik untuk pasien kita, dan juga bisa menggunakan approach surgery, ya apakah laparoskopik, apakah hysteroscopy, atau kombinasi antara medikamentosa dan surgery. Dan terakhir kita bisa menggunakan teknologi reproduksi terbantu, ya terutama IVF, dan di dalamnya banyak lagi teknologi yang kita gunakan. Ada time lapse, ada IMC, ya ada PGT, ya, dan sebagainya. Ya inilah gambaran yang menarik saya kira dari spektrum layanan endokrinologi reproduksi yang tujuannya adalah membantu pasien-pasien kita yang memiliki keluhan gangguan haid maupun gangguan kesuburan atau kombinasi keduanya. Terima kasih.